dibuang dan hancur di tengah belantara sampai kasih sengit seorang peternak mengejutkan seluruh kota. Dia tidak menangis. Hal itulah yang justru membuat hati pria itu hancur. Jack Turner sudah sering melihat hewan-hewan terluka menyeret diri ke beranda. Rumahnya pernah seekor anjing hutan dengan kaki patah. Lain waktu, seekor anjing terlantar dengan anak panah masih tertancap di badannya. Hewan-hewan itu selalu bersuara. Mereka selalu berjuang melawan maut. Namun anak ini, anak kecil dengan tubuh penuh luka yang terkulai di tangga depannya, di tengah sengatan panas Montana yang membakar, sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dia hanya mendongak menatap Jack dengan mata yang seolah sudah belajar untuk tidak meminta apapun. Satu tangannya yang lecet dan gemetar bersandar pada kayu beranda, lalu membisikkan dua kata yang akan mengubah setiap sisa tahun dalam hidup pria itu. Dia datang. Setelah itu dia pingsan, matanya terpejam, tubuhnya menyerah pasrah. Sekarang mari kita kembali ke beranda Jack Turner dan mencari tahu siapa yang tega meninggalkan seorang anak perempuan berusia 12 tahun dalam keadaan hancur di tengah gersangnya Montana. Jack Turner sudah 11 hari tidak berbicara dengan manusia lain. Hal itu sama sekali tidak aneh baginya. Sejak Margaret berpulang, sejak keduanya tiada, Margaret dan bayi perempuan mereka yang bahkan tidak sempat menghirup napas pertamanya di dunia. Jack menyadari bahwa keheningan adalah satu-satunya hal yang tidak pernah membohonginya. Tanah tidak pernah berbohong, hewan ternak tidak pernah berbohong. Matahari terbit, matahari terbenam, pekerjaan selesai, dan tidak ada yang menuntut lebih dari itu darinya. Usianya 41 tahun, dan dia merasa seperti pria yang telah menghabiskan seluruh jatah hidup yang dialokasikan Tuhan untuknya. Jadi, ketika dia mendengar suara itu bukan tangisan, bukan jeritan, hanya gesekan halus dari sesuatu yang menyeret diri di atas tanah kering dekat tangga depannya, insting pertamanya bukanlah rasa panik, melainkan rasa kesal. Ada hewan lain yang tertimpa masalah lagi. Ada hal lain yang harus diurus lagi. Dia mendorong pintu kawat dan seketika terpaku. Anak itu mungkin berusia 12 tahun, mungkin lebih muda. Sulit untuk dipastikan karena apapun yang telah menimpanya telah merenggut sesuatu dari wajahnya yang seharusnya dimiliki anak-anak kelembutan itu, kepolosan yang belum pudar. Gaunnya dulu pasti berwarna putih. Kini warnanya berubah menjadi sewarna karat dan debu jalanan, robek di bagian bahu, jahitannya terkoyak dan bernoda darah kering, kakinya telanjang, telapak kakinya hancur, namun bagian punggungnya lah yang membuat napas Jack tercekat. Dia terbaring setengah miring, dan melalui robekan gaunnya, Jack bisa melihat sebuah tanda yang dibakar ke kulit di antara belikatnya. Itu bukan kecelakaan. Bukan cap besi yang dipasang terburu-buru atau dalam kegelapan. Itu disengaja, bahkan terasa rapi dalam kekejamannya. Huruf V timbul, berwarna merah muda, dan permanen. Jack berdiri mematung di sana selama 3 detik penuh. Dia bukan lagi pria yang mudah terbawa emosi. Dia telah mengemas rapat semua perasaan itu setelah pemakaman, menguncinya seperti peti tua yang tidak perlu dibuka lagi oleh siapapun. Namun, saat berdiri di berandanya sendiri, melihat seorang anak yang dicap layaknya hewan ternak, dia merasakan sesuatu yang retak dan terbuka di dalam dadanya, sesuatu yang selama 3 tahun ini dijaganya agar tidak tersentuh. Dia melintasi beranda dalam 2 langkah, berjongkok di samping anak itu, dan menempelkan 2 jarinya ke sisi lehernya. Denyut nadi, lemah tapi masih ada. Baiklah, katanya pada entah siapa, pada dirinya sendiri, pada anak itu, pada apapun yang mendengarkan. Baiklah, dia menyusupkan lengannya ke bawah tubuh anak itu. Bobotnya hampir tidak ada, dan entah bagaimana hal itu membuatnya terasa lebih menyakitkan lalu membawanya masuk ke dalam. Dia membaringkannya di tempat tidur kecil di kamar belakang tempat tidur yang dia siapkan pada bulan-bulan terakhir Margaret, ketika tangga rumah sudah terlalu berat untuk dilewati mendiang istrinya. Jack belum pernah mengganti selimut itu sejak saat itu. Sekarang dia menggantinya. Dia memompa air dari dapur, memanaskannya di atas kompor, dan mulai membersihkan luka-luka anak itu. Dia bisa menjangkau luka sayat di lengan dan tulang keringnya, luka bekas jeratan tali di kedua pergelangan tangan, serta hancurnya telapak kaki anak itu. Jack tidak membiarkan dirinya membayangkan bagaimana luka-luka itu dibuat
atau berapa lama penyiksaan itu berlangsung. Dia hanya terus bekerja. Anak itu tidak terbangun selama 6 jam. Ketika tersadar, dia tidak menjerit, dia tidak meronta. Dia membuka mata, menatap lurus ke langit-langit kamar yang tidak dikenalnya, dan menjadi benar-benar kaku mematung. Seperti cara hewan kecil terdiam kaku saat tertangkap, menunggu untuk mencari tahu nasib apa yang menantinya. "Kamu aman," kata Jack dari kursi di seberang ruangan. Dia sudah duduk di sana selama 2 jam. Tidak ada yang bisa menyentuhmu di sini. Anak itu menoleh dan menatapnya. Matanya berwarna abu-abu kehijauan, dan ada sesuatu di dalamnya yang terasa sangat tua sekaligus sangat muda pada saat yang sama. "Anda tidak tahu pasti soal itu," katanya. Suaranya terdengar stabil. Hal itu mengejutkan Jack. "Memang tidak," Jack mengakui. "Tapi aku berniat menjadikannya nyata. Siapa namamu?" Ada jeda sejenak. Seolah anak itu sedang menimbang apakah namanya adalah sesuatu yang aman untuk diberikan kepada orang asing. "Emma," katanya, akhirnya. "Emma Whittaker." Jack menjaga ekspresi wajahnya tetap datar. Whittaker. Dia tahu nama itu. Semua orang di wilayah Kelo tahu nama itu. Victor Whittaker menguasai setengah dari lembah ini dan mencengkram setengah lainnya di dalam saku celananya. Dia menjalankan bisnis ternak, kayu, dan mengelola bank yang memegang jaminan utang belasan tanah keluarga di sana. Dia adalah tipe pria yang bisa menghancurkanmu dengan 6 cara berbeda sebelum sarapan, sambil tetap tersenyum sepanjang waktu. "Keponakan Victor Whittaker," kata Jack. Sesuatu tersirat dalam ekspresi wajah Emma. Bukan rasa terkejut, bukan juga rasa takut yang kentara, melainkan sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa bahkan di sini, di atas tempat tidur seorang asing di tepi antah berantah, nama pamannya telah tiba lebih dulu sebelum dirinya. "Anak dari saudara lakinya," katanya. "Ayahku, Thomas Whittaker." Mendiang, "Beliau meninggal 4 months ago." Suaranya tidak berubah saat mengatakannya. Ketegaran itu mulai membuat Jack lebih takut ketimbang jika anak itu menangis histeris. "Mereka bilang karena penyakit jantung." "Apakah benar begitu?" Emma menatap Jack cukup lama. "Bukan." Jack kondong ke depan di kursinya, menumpukan siku di lutut. "Berapa usiamu, Emma?" 12 tahun. 13 tahun. Bulan November nanti." "Sudah berapa lama kamu berjalan sebelum sampai ke tempatku?" "Aku tidak tahu. Sejak sebelum fajar, aku pergi saat masih gelap." Dia menelan ludah. "Aku tidak tahu ini tanah siapa. Aku hanya berjalan menjauh dari arah tempat asalku. Itu butuh keberanian besar. Aku lebih takut jika harus tetap tinggal," katanya sederhana. Jack berdiri, pergi ke dapur, lalu kembali membawa air dan sepotong roti jagung sisa 2 days ago. Dia mengulurkannya pada Emma. Emma menatap makanan itu seolah tidak sepenuhnya percaya, dan Jack memahami hal itu juga. Dia meletakkannya di atas peti di samping tempat tidur lalu kembali ke kursinya. Setelah beberapa saat, Emma mengulurkan tangan dan mengambil air itu, meminumnya setengah, lalu perlahan mengambil roti jagung tersebut. Mereka duduk dalam keheningan selagi Emma makan. Di luar, sisa panas hari itu mulai turun ke bumi, jangkrik-jangkrik mulai bersahutan, dan di suatu tempat yang jauh, seekor anjing hutan melolong sekali lalu terdiam. "Dia akan datang mencariku," kata Emma. Dia tidak sedang bertanya. Dia juga tidak bermaksud memperingatkan Jack. Rasanya lebih seperti dia merasa wajib memberitahu pria itu tentang masalah apa yang sedang dia hadapi sebelum Jack terlibat lebih jauh lagi. "Biarkan dia datang," kata Jack. Emma menatapnya. "Anda tidak tahu dia seperti apa. Ceritakan padaku." Emma terdiam cukup lama. Jack menunggu. Dia sangat pandai menunggu. "Saat ayahku meninggal," Emma akhirnya memulai cerita. "Paman Victor datang ke rumah sore harinya, bahkan sebelum jenazah ayah mendingin. Dia membawa seorang pengacara bersamanya. Pria bernama Carver dari Billings. Mereka menyuruhku duduk di meja dapur. Aku masih menangis. Aku tidak bisa berhenti menangis. Dan Tuan Carver menyodorkan surat-surat di depanku dan menyuruhku tanda tangan. Dia berhenti sejenak. Aku bertanya surat apa itu. Paman Victor bilang itu hanya formalitas, surat-surat warisan. Aku bilang aku ingin membacanya dulu. Dia bilang tidak ada waktu. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Jack. Aku menandatanganinya. Rahangnya mengencang.
Usiaku 12 tahun dan ayahku baru saja meninggal. Aku tidak paham apa yang sedang kuserahkan. Sekarang aku tahu, itu adalah segalanya. Sertifikat peternakan Whitaker, sertifikat rumah, hak atas hasil hutan, semuanya. Dia menyuruhku menyerahkan semuanya atas namanya. Dan kemudian dia bilang aku akan tetap tinggal di rumah itu, bahwa dia yang akan merawatku, bahwa itu adalah keinginan mendiang ayahku. Ada keheningan sesaat. Dia mengatakan itu. Berdiri di dapur ayahku dengan jenazah ayahku masih berada di lantai atas, dia mengatakan itu. Jack tidak memotong, dia membiarkan Emma melanjutkan. Minggu pertama tidak begitu buruk. Dia lebih sering berada di kota. Pelayan rumah, Nyonya Pratt, ada di sana. Dia baik padaku. Tapi kemudian suatu pagi dia menghilang begitu saja. Victor bilang dia berhenti bekerja, aku rasa dia tidak berhenti. Emma menunduk menatap tangannya. Setelah itu, hanya ada aku, Victor, dan 2 anak buahnya, Decker, dan seorang pria yang dipanggil semua orang dengan nama Cobb, dan semuanya berhenti menjadi berhenti. Apa yang berhenti? Pura-puranya berhenti, katanya lirih. Dia berhenti berpura-pura bahwa dia berbuat baik padaku. Dia bilang, aku ini beban yang mahal, bahwa aku memakan makanan yang dibeli dengan uang dan menempati ruang yang membutuhkan biaya, dan aku harus mulai berguna. Dia mempekerjakanku di dapur dan di kandang kuda. Jika aku melakukan kesalahan, jika aku menjatuhkan sesuatu, jika aku terlalu lambat, jika aku menatapnya dengan cara yang tidak dia sukai, dia berhenti. Kamu tidak harus menceritakan semuanya, kata Jack. Dia membakarku, katanya. Kalimat itu keluar dengan datar dan pasti. Seolah dia telah memutuskan untuk mengatakannya dengan terus terang atau tidak sama sekali. Dia memanaskan sepotong besi, inisial namanya. Dia bilang agar aku selalu ingat siapa pemilikku. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bagian belakang bahunya sendiri, sebuah gerakan kecil yang tidak disadari. Aku menjerit. Dia menyuruh Decker untuk memegangiku agar tidak bergerak. Decker memegangiku. Anjing hutan melolong lagi di luar. Tangan Jack yang tadinya bersandar santai di lutut perlahan mengepal kuat. Dia memaksa dirinya untuk membuka kepalan itu. 3 malam lalu, Emma melanjutkan. Aku mendengar dia berbicara dengan Carver. Aku seharusnya sudah tidur. Mereka tidak tahu aku berada di balik dinding. Dia menatap Jack secara langsung sekarang. Dan sorot mata tua sekaligus muda di matanya terlihat sangat jelas. Carver bertanya apa yang akan dia lakukan padaku saat aku berusia 18 tahun, apakah aku akan membuat masalah soal harta itu, apakah aku akan melapor ke hakim? Apa jawaban Victor? Dia bilang dia akan membereskanku dengan cara yang sama seperti dia membereskan ayahku. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Aku pergi malam itu juga, kata Emma. Aku menunggu sampai Decker tertidur. Aku mengambil beberapa potong roti dari dapur dan berjalan keluar lewat pintu belakang. Aku berjalan sepanjang malam dan sepanjang hari berikutnya. Aku bersembunyi di dasar sungai kering saat mendengar suara kuda. Aku berjalan lagi saat hari mulai gelap. Dia melihat sisa roti jagung di tangannya. Aku menemukan berandamu pagi ini. Jack berdiri. Dia berjalan ke jendela, menatap halaman luar yang gelap sesaat, lalu berbalik kembali. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, katanya, dan aku butuh kamu menjawabnya dengan jujur. Aku akan jujur. Apakah kamu punya orang lain, kerabat, atau keluarga di luar keluarga Whitaker? Siapapun yang tahu di mana kamu berada, atau yang akan sadar jika kamu menghilang. Emma berpikir sejenak. Ayahku punya seorang saudara perempuan, Bibi Clara. Beliau tinggal di Cheyenne, tapi aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Aku bahkan tidak tahu apakah beliau tahu Papa sudah meninggal. Apakah ada orang di wilayah Kelo yang mau membelamu, yang tahu apa yang selama ini dilakukan Victor? Seluruh wilayah tahu apa yang dilakukan Victor, kata Emma. Suaranya kini terdengar tajam. Ketajaman pertama yang didengar Jack dari mulutnya, mengetahui sesuatu dan melakukan sesuatu adalah 2 hal yang berbeda. Victor pemilik bank. Dia memegang jaminan utang atas setengah peternakan di lembah ini, Pak Sheriff. Dia terhenti. Ada apa dengan Sheriff? Sheriff Cade selalu bermain kartu dengan Victor setiap Jumat malam. Jack mengusap bagian belakang lehernya.
Dia pergi ke jendela lagi, menatap keluar melewati halaman menuju kegelapan di seberang sana, tempat tanah membentang datar dan terbuka ke segala arah. Seorang pria bisa melihat masalah datang dari jarak jauh di tempat seperti ini jika dia terus berjaga, dan dia sedang berjaga sekarang. Kamu tinggal di sini, katanya. Dia tidak mengatakannya sebagai sebuah tawaran. Itu bukan tawaran. Kamu makan, kamu istirahat, kamu jangan pergi mendekati jalan raya atau jalur utama. Jika ada orang datang, kamu masuk ke dalam ruang bawah tanah di bawah lantai dapur. Ada slot kunci di bagian dalam. Kamu tetap di sana sampai aku menjemputmu. Emma menatapnya heran. Mengapa Anda melakukan ini? Anda tidak mengenalku. Memang tidak, kata Jack. Victor akan datang ke sini. Dia akan membawa Decker dan Cobb dan mungkin lebih banyak orang lagi. Dia punya surat-surat hukum. Dia akan bilang, aku adalah anak asuhnya. Biarkan saja, dia bilang begitu. Tuan Turner, suaranya terdengar hati-hati. Terkontrol, terlalu terkontrol untuk anak berusia 12 tahun. Aku tidak sepadan dengan masalah yang akan Anda hadapi ini. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa membayar Anda. Aku tidak bisa. Emma, kata Jack. Emma terdiam. Aku tidak memintamu membayar apapun. Jack menatap matanya. Aku tidak melakukan ini karena nilai atau harga dirimu. Aku melakukannya karena apa yang dilakukan padamu itu salah. Dan karena dia terhenti sejenak, lalu menyelesaikannya dengan jujur. Karena aku butuh alasan untuk merasa berguna lagi sebagai manusia, dan aku rasa kamu baru saja memberiku alasan itu. Emma menatapnya cukup lama. Kemudian dia menunduk melihat tangannya sendiri. Baiklah, katanya lembut. Baiklah. Jack pergi ke dapur untuk memanaskan air lagi sambil memikirkan apa yang akan dibawa oleh hari esok. Dia tidak naif. Victor Whittaker bukanlah pria yang mudah melepaskan mangsanya. Dia punya sumber daya, dia punya koneksi. Dia menggenggam hukum di dalam sakunya dan menyuap orang-orang di kota. Menjemput seorang anak perempuan yang kabur anak asuhnya, yang sah menurut surat-surat yang telah ditandatangani Emma akan menjadi hal paling mudah di dunia bagi pria seperti itu. Namun, Jack Turner telah hidup dalam kehampaan selama 3 tahun, dan dia adalah pria yang penuh perhitungan dan metodis jauh sebelum kehampaan itu datang. Dan sekarang, saat berdiri di depan kompor dapurnya dalam kegelapan yang sunyi, dia merasakan sesuatu yang dia kira telah hilang sepenuhnya telah kembali. Sebuah bentuk kewaspadaan tertentu, kesiapan khusus yang kembali merasuk ke dalam dirinya dengan bobot yang hampir terasa nyata secara fisik. Dia tidak takut pada Victor Whittaker. Dia takut, sangat takut, dan secara spesifik takut gagal melindungi orang lain lagi yang seharusnya dia lindungi. Ketakutan itu mencengkeramnya, dan akan selalu begitu. Namun dia paham sekarang, saat air mulai beruap dan malam kian larut menyelimuti kabin, bahwa jawaban untuk ketakutan itu bukanlah dengan mundur. Bukan dengan keheningan, kesendirian, dan melewatkan 11 hari tanpa berbicara dengan manusia lain. Jawabannya adalah berdiri di depan pintu dan membuktikan kata-katamu. Dia menuangkan air panas ke dalam baskom dan kembali ke kamar tempat Emma berada. Anak itu telah tertidur dalam posisi duduk. Potongan roti jagung masih berada di tangannya. Punggungnya bersandar rapat ke dinding seolah bahkan dalam tidur pun dia perlu memastikan tidak ada bahaya yang mengintai di belakangnya. Jack meletakkan baskom itu dengan perlahan. Dia mengambil selimut dari ujung tempat tidur dan menyelimutinya tanpa membangunkan anak itu. Kemudian dia kembali ke pintu depan kabin, membukanya, dan berdiri menatap jarak gelap yang membentang jauh ke arah jalan raya. Malam terasa begitu luas. Bintang-bintang bertaburan dalam jumlah yang luar biasa, dan tanah seolah membentang tanpa batas ke segala arah. Di luar sana, Victor Whittaker sedang mencarinya. Jack Turner melipat tangan dan menunggu. Matahari sudah terbit ketika Jack masih berdiri di ambang pintu. Jack tidak tidur sama sekali. Dia bahkan tidak mencoba untuk tidur. Dia menyeduh kopi sekitar jam 2 pagi, meminumnya sambil berdiri di jendela dapur, lalu kembali ke pintu dan tetap di sana. Itu bukan sekadar bentuk kewaspadaan, atau bukan hanya itu. Itu adalah sesuatu yang lebih purba, sesuatu yang tidak memiliki nama yang jelas. Perasaan seorang pria yang akhirnya menemukan hal yang seharusnya dia lakukan, dan tidak ingin berhenti melakukannya hanya untuk sekadar memejamkan mata. Emma
tidur sampai hampir jam 7 pagi. Ketika terbangun, dia berjalan ke ambang pintu dapur dan berdiri di sana memperhatikannya sesaat sebelum mengatakan sesuatu. Kakinya dibalut kain linen bersih yang ditinggalkan Jack di samping tempat tidur. Dia bergerak dengan hati-hati, menjaga agar kaki kirinya tidak terlalu menumpu beban. "Anda tidak tidur," katanya. "Aku tidak apa-apa, bukan itu yang kutanyakan." Jack menatapnya. Emma balas menatapnya tanpa ragu, dan Jack tiba-tiba merasakan firasat tajam bahwa anak ini telah menghabiskan waktu lama untuk membaca gerak-gerik orang dewasa, membaca suasana hati mereka, kesabaran mereka, niat mereka, seperti cara anak-anak lain membaca buku bergambar sebagai cara untuk bertahan hidup. "Tidak," kata Jack. "Aku tidak tidur karena memikirkan sesuatu." Emma melangkah masuk ke dapur dan duduk di meja. Jack meletakkan secangkir kopi di depannya, kopi encer dengan banyak air, seperti cara Margaret biasa meminumnya dulu, lalu duduk di seberangnya. "Apa yang sedang Anda pikirkan?" tanya Emma. "Siapa yang bisa kita percayai di wilayah ini," kata Jack, "dan siapa yang tidak? Daftar orang yang bisa dipercayai pasti sangat pendek." "Dr. Aldrich," kata Jack. "Kamu mengenalnya?" Ekspresi Emma berubah. Beliau pernah datang ke rumah setelah kejadian dengan Victor. Dia menyentuh bahunya lagi, gerakan otomatis yang kecil itu. Beliau datang untuk memeriksa punggungku. Victor mengizinkannya masuk berdiri di dalam kamar sepanjang waktu. Dr. Aldrich menatapku, lalu menatap Victor, dan beliau tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang dilihatnya. Emma terhenti sejenak. Beliau tampak seperti ingin mengatakannya, tapi tidak melakukannya. Dia punya utang jaminan di bank milik Victor. Semua orang punya utang di bank Victor. Itulah masalahnya. Jack merapatkan kedua tangannya di sekeliling cangkirnya. "Inilah yang kutahu tentang Henry Aldrich. Dia pria baik yang terjebak dalam situasi buruk. Dua hal itu tidak sama dengan seorang penakut. Terkadang seorang pria hanya perlu tahu bahwa ada orang lain yang bersedia maju duluan." Emma menimbang hal itu. "Dan Anda bersedia maju duluan?" "Aku sudah melakukannya," kata Jack. "Kamu sekarang sedang duduk di dapurku." Emma terdiam sesaat. "Lalu, bagaimana dengan telegram? Bisakah kita mengirim kabar ke Bibi Clara di Cheyenne?" Victor menguasai kantor telegram. Petugas operator di Billings bernama Reed, sepupu Victor dari jalur pernikahan. Emma meletakkan cangkirnya. Jadi, dia menguasai sheriff, bank, telegram, dan pengacara. Dia punya surat-surat hukum yang menyatakan aku adalah anak asuhnya. Emma mengatakan semua ini tanpa panik, hanya memetakannya seperti cara seseorang menginventarisasi situasi buruk sebelum memutuskan langkah selanjutnya. "Lalu apa yang kita punya?" Jack menatapnya dengan mantap. "Kebenaran." "Kebenaran," Emma mengulangi kata itu. Bukan bermaksud mengejek, melainkan seolah sedang menguji bobot dari kata tersebut, dan mendapatinya terasa lebih ringan dari yang dia harapkan. "Dan aku," kata Jack. "Jangan lupakan aku." Suatu tersirat dalam ekspresi Emma, yang bukan sepenuhnya senyuman namun juga bukan tangisan. Sesuatu di antaranya, sesuatu yang tidak memiliki kata yang tepat untuk menggambarkannya. Dia mengambil kembali cangkirnya dan meminumnya. Mereka menikmati 20 menit ketenangan setelah itu. Itu adalah ketenangan terakhir yang akan mereka rasakan untuk waktu yang lama. Jack mendengar suara kuda sebelum dia sempat melihatnya. Dua penunggang kuda datang dari arah jalan selatan, bergerak cepat, tidak berusaha menyembunyikan kedatangan mereka. Jack langsung berdiri bahkan sebelum suara itu sepenuhnya terekam jelas di otaknya, melangkah cepat menuju dapur. "Ruang bawah tanah," katanya. Sekarang Emma tidak membantah. Dia sudah bergerak. Slot pintu jebakan ruang bawah tanah itu agak seret. Jack sudah meminyakinya 2 kali musim semi ini, namun masih tetap seret, tetapi Emma berhasil membukanya dan langsung turun ke dalam tepat ketika kedua penunggang kuda itu mencapai tepi halaman rumah Jack. Dia menurunkan pintu jebakan di atas kepala Emma, mendengar bunyi klik slot dalam, lalu menegakkan tubuh dan berjalan ke pintu depan seolah-olah dia memang berniat menuju ke sana sejak awal. Jack membuka pintu sebelum mereka sempat mengetuknya. 2 orang pria, salah satunya adalah Decker.
Jack pernah melihatnya di kota sebelumnya, pria berwajah lebar dan datar dengan mata pucat yang bekerja untuk Victor dan memiliki perawakan pria yang menemukan bakat alaminya dalam hal kekejaman. Pria yang satunya lagi tidak Jack ketahui namanya, namun dia mengenali tipikalnya, jenis pria yang biasa mendampingi orang seperti Decker. "Selamat pagi," kata Jack. Decker tidak repot-repot berbasa-basi. "Kami sedang mencari seorang anak perempuan, 12 tahun, rambut coklat, gaun abu-abu. Dia kabur dari tempat Whittaker 2 days ago. Tuan Whittaker sangat mengkhawatirkannya." "Aku tidak tahu apa-apa soal itu," kata Jack. "Kami melacak jejaknya ke arah sini," kata Decker. "Jejak kaki di debu jalan selatan, kaki berukuran kecil, mengarah langsung ke kemari. Banyak hal yang lewat ke arah sini," kata Jack. "Kebanyakan anjing hutan. Silakan saja periksa sekeliling halaman, jika itu bisa membuat hatimu tenang." Mata pucat Decker menatap tajam wajah Jack, mencoba membacanya. "Bagaimana dengan bagian dalam rumah?" "Tidak boleh," kata Jack ramah, namun sama sekali tanpa kompromi. "Sekarang dengar baik-baik. Apakah kamu membawa surat perintah?" Potong Jack. "Apakah Sheriff Cade menandatangani sesuatu yang harus ku ketahui? Karena jika kamu punya surat resmi, aku akan membacanya. Jika tidak membawa surat apapun, kalian hanyalah 2 orang pria yang menginjak tanahku tanpa undangan, dan aku minta kalian segera balik kanan menyusuri jalan itu sebelum aku kehilangan rasa hormatku sebagai tuan rumah." Rahang Decker mengencang. "Tuan Whittaker tidak akan senang mendengar kamu tidak mau bekerja sama. Silakan beritahu dia persis seperti apa yang kukatakan," balas Jack kata demi kata. Kedua pria itu saling pandang. Kemudian Decker kembali menatap Jack, dan apa yang ada di matanya bukanlah kemarahan yang meluap-luap, melainkan semacam kalkulasi, merekam informasi untuk nanti. "Kami akan kembali," kata Decker. "Kutunggu," kata Jack. Dia melihat mereka berkuda pergi. Jack tidak masuk kembali ke dalam rumah sampai mereka benar-benar hilang dari pandangan. Kemudian dia membuka pintu lantai dapur dan membantu Emma naik. Anak itu gemetar. Dia berusaha menahannya agar tetap tenang. Cara dia menahan semua bagian tubuhnya, namun tangannya yang mencengkeram lengan bawah Jack untuk memanjat keluar tampak gemetar hebat. "Mereka akan kembali bersama Victor," katanya. "Ya, dan Pak Sheriff kemungkinan besar. Lalu apa? Lalu kita pastikan kita tidak sedang berdiri sendirian di sini saat mereka datang," kata Jack. Dia pergi mengambil mantel dan topinya. Dr. Henry Aldrich tinggal di kota, di sebuah rumah putih kecil di belakang kantornya di jalan utama Kellow Creek. Jack pernah ke sana persis sekali, 2 years ago, ketika telapak tangannya tertusuk tiang pagar dan membutuhkan jahitan. Aldrich telah melakukan pekerjaan dengan baik, tenang, dan efisien, dan dia hanya mengenakan tarif setengah dari yang seharusnya kepada Jack, karena dia bilang seorang pria yang hidup sendirian dengan luka seperti itu sudah mengalami hari yang cukup sial. Jack mengetuk pintu. Aldrich langsung menjawab hampir seketika, sudah berpakaian rapi, kopi di tangan, seperti pria yang juga melewatkan malam dengan banyak berpikir. "Turner," kata Aldrich. Matanya melirik ke arah kuda di belakang Jack, lalu kembali menatap Jack. "Masuklah." Jack masuk. Dia tidak duduk. Dia menceritakan segalanya pada Aldrich sambil berdiri di ruang depan rumah pria itu dalam waktu singkat yang dibutuhkan sang dokter untuk meletakkan kopinya, melipat tangan dan mendengarkan. Jack menjelaskan luka-luka di kaki dan lengan Emma. Dia menjelaskan luka bakar bekas tali di pergelangan tangannya. Dia menjelaskan tanda di punggungnya huruf V timbul berwarna merah muda di antara belikatnya. Cara luka itu dibuat dengan sengaja dan didekap oleh tangan Decker. Ketika Jack selesai bercerita, ruangan itu menjadi sunyi. "Aku memeriksa anak itu 3 months ago," kata Aldrich akhirnya. Suaranya terdengar rendah, terkontrol, namun menyimpan kemarahan besar dengan cara khas yang biasa ditunjukkan oleh pria-pria pendiam saat mereka murka. Ada bekas memar yang lebih tua. "Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa itu mungkin karena jatuh. Aku membohongi diriku sendiri bahwa aku tidak yakin dia terhenti. Padahal sebenarnya aku yakin." "Aku tahu," kata Jack. "Aku di sini bukan untuk menyalahkanmu. Lalu mengapa kamu di sini?"
Karena Victor akan datang ke tempatku membawa surat-surat hukum dan sheriff, dan aku butuh seseorang yang bisa berbicara tentang apa yang telah diperbuat pada Emma dari sudut pandang medis. Seseorang yang akan didengar oleh orang-orang di kota. Seseorang yang perkataannya memiliki bobot nilai. Jack menatap mata Aldrich. Kamu satu-satunya dokter di 3 wilayah ini, Henry. Orang-orang mempercayaimu. Orang-orang juga mempercayai Bang Victor untuk memegang jaminan utang mereka, kata Aldrich. Aku tahu resiko yang kamu hadapi. Benarkah kamu tahu? Aldrich berdiri, berjalan ke jendela, berdiri membelakangi Jack. Dia akan menagih surat utangku. Sehari setelah kejadian jika aku beruntung. Aku sudah membangun tempat praktik ini selama 12 tahun. Aku tahu. Aldrich terdiam cukup lama. Apakah anak perempuan itu baik-baik saja? Dia masih hidup dan dia mau makan, kata Jack. Apakah dia akan baik-baik saja atau tidak, itu tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Aldrich berbalik. Sesuatu telah tampak mantap di wajahnya, bukan kedamaian, melainkan ketetapan hati. Ekspresi seorang pria yang telah menemukan batas akhir dari ketakutannya dan memutuskan untuk melangkah melewatinya. Biar ku ambil tasku, katanya. Mereka berkuda kembali bersama-sama tanpa banyak bicara. Ketika mereka sampai di kabin, Emma sedang duduk di meja dapur dengan Alkitab tua milik Jack terbuka di depannya, tidak sedang membacanya, hanya menyandarkan tangannya di atas halaman-halaman buku itu seolah dia butuh sesuatu yang kokoh untuk disentuh. Dia mendongak ketika Aldrich masuk dan seketika terdiam kaku. Emma, kata Jack, Dr. Aldrich di sini untuk membantu. Beliau berada di pihak kita. Aldrich berjongkok agar sejajar dengan mata Emma, sebuah gerakan sengaja yang diperhatikan Jack, tindakan seorang pria yang tahu bagaimana cara mendekati seseorang yang telah trauma terluka. Aku berutang maaf padamu, nona muda, katanya. Aku pernah datang ke rumah itu, aku melihat apa yang kulihat, dan aku tidak mengatakan sepatah kata pun, tindakanku itu salah. Aku minta maaf. Emma menatapnya. Apakah Anda akan mengatakannya sekarang? Aku akan bicara banyak sekali, kata Aldrich. Aku akan menuangkan semuanya dalam bentuk tulisan, ditandatangani, dan diberi tanggal. Setiap luka, setiap bekas, setiap cedera yang konsisten dengan penyiksaan berkepanjangan, dan aku akan berdiri di depan hakim untuk mengatakannya dengan lantang jika diperlukan. Dagu Emma terangkat. Sesuatu berubah di balik sorot matanya. Bukan rasa percaya yang penuh belum saatnya, melainkan awal dari sebuah pertimbangan untuk mulai percaya. Baiklah, katanya pelan. Aldrich memeriksanya dengan hati-hati dan menyeluruh, lalu mencatat semua temuannya dengan tulisan tangan dokter yang rapi. Dia menghabiskan 2 halaman surat pada saat dia selesai bekerja. Dia membacakannya kembali di depan Emma untuk meminta konfirmasi dari setiap poinnya, dan Emma mengonfirmasi semuanya dengan suara datar dan hati-hati yang sama dengan yang dia gunakan saat topik pembicaraan adalah tentang hal-hal buruk yang telah menimpanya. Ketika pemeriksaan selesai, Emma bertanya, "Ayahku, apakah menurut Anda Paman Victor benar-benar?" "Aku tidak tahu," kata Aldrich jujur. "Tapi aku tahu apa yang akan kucari tahu nanti. Ada cara untuk membuktikan hal-hal tertentu setelah kejadian berlalu, asalkan kita bisa menemui orang yang tepat." "Carver," kata Emma, sang pengacara. "Dia ada di sana. Dia tahu segalanya." "Carver itu orangnya Victor," kata Jack. "Dia menjadi orangnya Victor selama Victor masih aman terlindungi," kata Emma. "Apa yang terjadi pada Carver jika Victor jatuh hancur?" Dia menatap kedua pria itu bergantian dengan mata tuanya yang tersimpan dalam tubuh mudanya. Pengacara tidak akan mau ikut masuk penjara bersama klien mereka jika mereka punya sesuatu untuk ditukarkan sebagai jaminan. Kedua pria itu menatapnya terpaku. "Usiaku 12 tahun, katanya. "Tapi aku tidak bodoh." "Tidak," kata Jack. "Kamu sama sekali tidak bodoh." Aldrich lah yang pertama kali melihat kepulan debu di jalan selatan. Dia sempat melangkah keluar rumah sebentar lalu kembali masuk dengan cepat. Suaranya berubah tegang. "Ada tamu datang," katanya. "Lebih dari 2 orang kali ini." Jack berjalan ke pintu. Dia menghitung ada 5 ekor kuda. Dia bisa mengenali Decker di barisan depan.
dan di sampingnya ada seorang pria berbadan gempal bermantel abu-abu yang dia kenali bahkan dari jarak sejauh ini, Victor Whittaker. Di samping Victor berkuda seorang pria dengan lencana yang memantulkan sinar matahari, Sheriff KD, dan di belakang mereka ada dua orang pria lagi yang tidak Jack kenal namanya. 5 lawan 2 atau 5 lawan 3 jika kamu menghitung Emma, yang mana tidak ada yang akan menghitungnya. Emma, kata Jack tanpa menoleh dari pintu. Masuk ruang bawah tanah. Tidak, kata Emma. Jack langsung berbalik. Anak itu sudah berdiri, tangannya di samping tubuh, dagunya terangkat tegak. Emma, tidak, katanya lagi. Suaranya gemetar namun sorot matanya tidak. Aku sudah selesai bersembunyi di bawah lantai. Jika Victor menginjakkan kaki di tanah ini, aku ingin dia melihatku berdiri tegak. Jack menatapnya dalam keheningan yang panjang, kemudian dia menatap Aldrich. Aldrich mengambil tasnya dan meletakkannya di atas meja. Aku akan tetap di sini, katanya. Jack berbalik kembali menghadap pintu. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang ingin dia katakan. Victor Whittaker memiliki jenis wajah yang bekerja keras untuk terlihat seperti orang yang dapat dipercaya. Dia tidak terlalu tua, mungkin pertengahan 50-an, dengan rambut beruban di pelipisnya, mengenakan mantel berpotongan bagus, dan senyuman hati-hati khas pria yang sudah melatih cara terlihat masuk akal di depan cermin. Dia turun dari kudanya di halaman rumah Jack dengan kemudahan seorang pria yang menganggap dirinya selalu diterima dimanapun dia berada. Sheriff Cade tetap berada di atas kudanya, Decker tetap di atas kudanya, dua pria lainnya, siapapun mereka, tetap di atas kuda mereka, hanya Victor yang berjalan maju. Jack Turner, katanya, ramah seperti pagi hari di hari Minggu, kira belum pernah berkenalan secara resmi. Aku Victor Whittaker. Jack tidak menerima uluran tangannya. Aku tahu siapa kamu. Victor menurunkan tangannya tanpa menunjukkan rasa malu yang berarti. Kalau begitu kamu tahu, aku hanyalah seorang paman yang khawatir sedang mencari keponakannya. Anak perempuan itu adalah anak asuhku yang sah secara hukum, Tuan Turner. Aku membawa surat perintah hakim di sini. Dia merogoh mantelnya, mengeluarkan sebuah dokumen yang terlipat, menyatakan bahwa Emma Whittaker berada di bawah hak asuh sahku dan harus segera dikembalikan ke dalam perawatanku. Aku tidak ingin ini berubah menjadi situasi yang tidak menyenangkan. Dia tidak ada di sini, kata Jack. Senyum Victor tidak berubah. Ayolah Jack, Decker memberitahu aku bahwa dia melacak jejak kakinya persis sampai ke depan pintumu. Dan aku melihat kuda Dr. Aldrich tertambat di sana, jadi mari kita jangan. Aku di sini karena dipanggil untuk mengobati luka-luka, kata Aldrich dari belakang Jack, suaranya terdengar stabil. Luka-luka pada seorang anak yang konsisten dengan penganiayaan fisik selama berbulan-bulan. Luka-luka yang berniat kulaporkan dalam bentuk pernyataan tertulis resmi kepada hakim wilayah. Untuk pertama kalinya, sesuatu tersirat dalam ekspresi wajah Victor Whittaker. Sesuatu di balik senyuman yang sama sekali tidak ramah. Henry, katanya, dan keramahan dalam suaranya seketika menipis. Kamu harus berpikir sangat hati-hati tentang masalah apa yang sedang kamu campuri ini. Aku sudah berpikir sangat hati-hati, kata Aldrich. Seharusnya aku berpikir hati-hati sejak 3 months ago. Victor menatap Jack, lalu melewati Jack melihat ke ambang pintu kabin, dan untuk sesaat matanya terpaku diam. Karena Emma telah berjalan berdiri di ambang pintu itu, terbungkus jaket cadangan milik Jack, kakinya dibalut perban, dagunya terangkat, matanya yang abu-abu kehijauan menatap jernih dan sepenuhnya tanpa rasa takut. Atau bukan tanpa rasa takut. Jack baru tersadar nanti bahwa anak itu sebenarnya merasa lebih takut pada momen tersebut ketimbang waktu-waktu lain dalam hidupnya. Dia hanya memiliki sesuatu yang lebih besar daripada rasa takutnya. Dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkan rasa takut itu menang. Victor menatapnya cukup lama, rahangnya bergerak, kemudian dia menoleh menatap Sheriff Cade. Tom, katanya, lakukan tugasmu. Cade akhirnya turun dari kuda. Dia, pria berbadan besar, Sheriff Tom Cade yang kini mulai tampak gemuk, namun masih membawa postur tubuh seseorang yang dulunya pernah sanggup melakukan kekerasan dan belum sepenuhnya lupa caranya. Dia berjalan maju berdiri di samping Victor dan menatap Jack dengan otoritas lelah, khas pria yang lebih memilih untuk tidak berada di sini, namun telah membuat
Terlalu banyak pilihan salah selama terlalu banyak malam Jumat untuk bisa berada di tempat lain. Tuan Turner, kata Cade, aku butuh kamu untuk menepi mundur. Tidak, kata Jack sederhana tanpa emosi. Mata Cade menyipit. Itu tindakan menghalangi hukum. Kamu datang ke tanah milikku tanpa surat perintah untuk menjemput seorang anak, kata Jack. Seorang anak dengan bukti luka-luka medis yang dicatat oleh pria di sebelahmu dan kamu menyebut tindakanmu ini sebagai hukum. Aku menyebutnya dengan hal yang berbeda. Dia mengunci pandangan mata Cade. Dan ketika masalah ini sampai ke depan hakim-hakim yang sebenarnya, bukan salah satu hakim milik Victor, aku ingin kamu memikirkan di sisi mana nama kamu ingin dituliskan. Keheningan membentang cukup lama hingga suara kuda-kuda yang menggeser bobot tubuh mereka terdengar jelas. Suara Victor terdengar rendah dan mutlak, keramahannya telah hilang sepenuhnya. Kamu tidak tahu masalah apa yang sedang kamu mulai, katanya pada Jack. Aku akan mengambil semua yang kamu punya, tanah ini, ternak itu, bahkan setiap paku di kabin ini. Aku akan meninggalkanmu tanpa apapun. Jack Turner menatap Victor Whittaker melewati jarak halaman depan rumahnya sendiri, dengan Emma yang berdiri di ambang pintu di belakangnya, dan Aldrich yang berdiri membentengi punggungnya, dan dia merasakan sebuah hal yang luar biasa, sebuah hilangnya rasa gentar yang sepenuhnya total, seolah-olah hal terburuk dalam hidupnya sudah pernah menimpanya sekali dan dia berhasil bertahan hidup, dan semua hal setelah itu hanyalah hitung-hitungan matematika biasa. Kalau begitu sebaiknya kamu segera mulai, kata Jack, karena aku tidak akan bergeser selangkah pun. Victor menatapnya tajam, kemudian dia menatap Emma sekali lagi. Emma tidak memalingkan wajahnya. Victor berbalik dan berjalan kembali ke kudanya. Cade mengikuti di belakang, bahunya tampak kaku memendam sesuatu yang mungkin saja berupa rasa malu. Decker bertahan sesaat lebih lama dari yang lain. Mata pucatnya menatap Jack dengan perhatian penuh perhitungan khas pria yang sedang membuat catatan di kepalanya. Kemudian mereka semua pergi berkuda. Jack tetap berdiri di halaman sampai debu jalanan kembali tenang. Kemudian dia berbalik. Emma masih berada di ambang pintu, tangannya mencengkram erat kusen pintu, dan tubuhnya kini bergetar hebat. Seluruh ketegaran yang telah menahannya berdiri tegak sepanjang konfrontasi tadi akhirnya runtuh berhamburan. Kamu tidak apa-apa? Tanya Jack. Tidak, kata Emma. Suaranya pecah saat mengucapkan kata itu. Hanya satu kata itu, lalu dia berhasil menguasai dirinya kembali. Tapi, aku rasa aku akan baik-baik saja nanti. Jack mengangguk. Dia berjalan kembali ke beranda melewatinya dan masuk ke dapur. Duduklah, katanya. Aku akan membuat kopi lagi. Banyak rencana yang harus kita susun. Karena Victor Whittaker belum menyerah. Siapapun yang mengenalnya pasti paham akan hal itu. Dia hanya pergi untuk mencari senjata yang lebih besar, dan pertanyaannya adalah apakah Jack Turner bisa bergerak cukup cepat dan cukup jauh, serta berbicara dengan cukup banyak orang yang tepat sebelum senjata itu kembali diayunkan kepada mereka. Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan segalanya. Penyusunan rencana menghabiskan sebagian besar waktu sore itu, Aldrich tetap tinggal. Dia duduk di meja dapur Jack, dengan 2 halaman catatan medisnya terbentang di depannya, dan halaman ketiga yang masih terus dia tulis. Dia tidak banyak bicara, namun kehadirannya memberikan rasa tenang seperti cara kehadiran pria baik pada umumnya. Jack bergerak di sekeliling kabin, memeriksa barang-barang, berpikir keras sambil berucap kalimat-kalimat pendek. Emma duduk di seberang Aldrich dan mendengarkan segalanya. Dia berbicara sangat sedikit namun matanya merekam setiap kata yang terucap. Kita harus bergerak lebih cepat dari Victor, kata Jack. Saat ini dia mengira dia punya waktu. Dia datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya, dan itu tidak berhasil, jadi dia pulang untuk menyusun ulang pasukan. Itu memberi kita sebuah celah waktu. Seberapa besar celah waktu itu? Tanya Aldrich. Sempit. Dia akan menemui Cade malam ini. Cade akan memberitahu dia bahwa dia butuh lebih banyak surat resmi sebelum bisa menyentuh tanah milik seseorang. Victor akan menemui hakimnya, kemungkinan besar Harlan Porter di Billings. Dia sudah menggenggam Porter di dalam sakunya selama bertahun-tahun dan mendapatkan sesuatu yang lebih kuat secara hukum. Itu butuh waktu setidaknya sehari, mungkin 2 hari, jika Porter sedang luar kota. Jack terhenti.
Kita gunakan 2 hari itu. Untuk apa? Tanya Emma. Untuk menyuarakan kebenaran sebelum Victor sempat menyebarkan versinya sendiri. Jack menatapnya. Ada pertemuan warga kota setiap hari Kamis kedua, itu berarti besok malam. Kellow Creek mengadakan pertemuan itu di aula gereja, terbuka untuk setiap pemilik tanah di wilayah ini. Victor selalu datang karena dia yang mengendalikannya hampir sepenuhnya, tetapi setiap warga negara berhak untuk bicara. Emma terdiam kaku. Anda ingin aku bicara? Aku ingin orang-orang melihatmu, kata Jack. Aku ingin mereka mendengarmu dari mulutmu sendiri, karena saat ini Victor adalah satu-satunya suara yang mereka punya. Dia akan memberitahu orang-orang di wilayah ini bahwa kamu adalah anak bermasalah, anak yang kabur dari rumah, bahwa kamu mengarang cerita. Dia akan bilang, aku telah menculikmu. Dia akan bilang, Henry di sini otaknya sudah mulai melunak. Jack duduk. Satu-satunya hal yang bisa mengalahkan pria seperti itu adalah kebenaran yang disampaikan di muka umum tempat ada banyak saksi mata. Sebelum dia sempat mengubah alur ceritanya, Emma memikirkan hal itu. Dia terdiam cukup lama hingga Jack mulai mengira dia akan menolaknya. Kemudian dia berkata, apakah akan ada yang mau mendengarkan? Sebagian akan mendengarkan, kata Jack. Sebagian lagi tidak. Tapi begitu kamu mengatakannya di depan 40 orang, kata-katamu tidak bisa ditarik kembali. Victor bisa menekan 1 orang. Dia bisa menekan 10 orang, tapi dia tidak bisa membungkam seisi ruangan. Dia akan mencobanya, kata Emma. Biarkan saja dia mencoba. Emma menunduk menatap meja, lalu mendongak kembali. Baiklah, katanya. Aku akan melakukannya. Aldrich meletakkan penanya. Dia menatap keduanya. Aku akan ada di sana, katanya. Aku akan berdiri saat dia berdiri, dan aku akan membacakan setiap kata dari apa yang telah kutulis. Itu akan merugikanmu nanti, kata Jack pelan. Aku tahu apa risikonya bagiku, kata Aldrich. Dia mengambil kembali penanya. Aku sudah membayar harga yang berbeda selama 3 months ini. Aku rasa aku lebih memilih risiko yang ini. Malam itu, setelah Aldrich berkuda kembali ke kota, dan Emma telah tertidur lelap kembali kali ini tidur, karena kelelahan dari tubuh, yang akhirnya mulai percaya bahwa dirinya sudah aman. Jack duduk sendirian di meja dapur dan membayangkan situasi apa yang akan mereka hadapi nanti. Pertemuan warga kota tidak akan berjalan dengan mudah. Victor akan ada di sana. Cade akan ada di sana. Setengah isi ruangan akan berutang uang atau budi pada Victor atau keduanya, dan setengah sisanya akan merasa takut pada setengah yang pertama. Jack sudah tinggal di Kellow Creek selama 6 tahun, dan dia selalu menjaga jarak dari urusan kota, dan dia paham bahwa posisinya di ruangan itu tidaklah seberapa. Namun Emma akan berdiri tegak di depan orang-orang itu, dan dia akan berdiri membentenginya di sampingnya, dan Aldrich akan membacakan laporannya, dan kebenaran akan hadir di ruangan itu. Entah orang-orang menginginkannya atau tidak, dia pergi tidur sesaat sebelum tengah malam, tidur selama 4 jam, lalu terbangun memulai hari. Emma sudah terbangun ketika Jack sampai di dapur. Dia membuat kopi dengan cara yang buruk namun dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan ada ekspresi di wajahnya yang belum pernah Jack lihat sebelumnya. Bukan rasa takut, bukan juga ketegaran kaku yang biasa dia gunakan sebagai tameng pelindung tubuh, sesuatu yang terasa lebih berani maju ketimbang kedua hal tersebut. Aku sedang memikirkan sesuatu, katanya sambil menggeser cangkir ke arah Jack. Tentang Carver. Dia merapatkan kedua tangan di sekeliling cangkirnya sendiri. Sang pengacara, aku memberitahu Anda kemarin bahwa aku rasa dia akan mau menukar informasi jika Victor berada dalam masalah besar, tapi ada sesuatu yang belum kuceritakan pada Anda kemarin. Sesuatu yang baru kuingat tadi malam. Jack, duduk, ceritakan sekarang. Malam ketika aku mendengar mereka berbicara di balik dinding, Victor dan Carver. Aku tidak hanya mendengar apa yang dikatakan Victor tentang membereskanku seperti cara dia membereskan ayahku. Emma terhenti sejenak. Aku mendengar Carver menolak. Dia bilang dia tidak ikut tanda tangan untuk urusan semacam itu. Dia bilang apa yang terjadi pada Thomas pada ayahku
telah membuatnya tidak bisa tidur selama berbulan-bulan. Dia bilang dia ingin keluar dari urusan itu. Emma menatap Jack secara langsung. Victor memberitahu dia bahwa dia sudah terlibat terlalu dalam untuk bisa keluar. Bahwa jika Carver bicara, dia juga akan ikut terseret jatuh hancur. Bahwa mereka berdua sama saja. Jadi, Carver takut pada Victor, kata Jack. Carver takut pada Victor, kata Emma. Tapi dia juga merasa bersalah. Dan dia tahu itu. Dan jika Victor tetap akan jatuh hancur juga, dia membiarkan kalimatnya menggantung. Carver mungkin lebih memilih untuk menjadi orang yang ikut menjatuhkannya, kata Jack lambat-lambat, keringanan hukuman. Mungkin kekebalan hukum jika dia menemui orang yang tepat terlebih dahulu. Dia tinggal di Jalan Oak, kata Emma, di atas kantornya. Jack menatapnya heran. Bagaimana kamu bisa tahu soal itu? Aku selalu memperhatikan, katanya sederhana. Victor selalu memberitahu aku bahwa aku bodoh. Jadi aku memperhatikan segala sesuatunya dengan sangat dekat. Jack meminum kopi buruknya sambil memikirkan hal itu. Menemui Carver memiliki resiko besar. Pria itu bisa saja menutup pintu di depan wajah mereka, mengirim kabar pada Victor, lalu menempatkan mereka berdua dalam posisi buruk sebelum pertemuan malam nanti. Namun jika Carver datang ke pertemuan itu, jika Carver ikut berdiri bicara, maka seluruh peta kekuatan akan berubah total. Aku akan pergi menemuinya pagi ini, kata Jack. Kamu tetap di sini. Aku ingin ikut, Emma. Jika Carver melihatku, katanya, dia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa aku hanyalah sebuah konsep abstrak. Dia tidak bisa lagi menganggapku sebagai masalah yang harus diurus. Aku adalah manusia nyata yang terluka terlantar. Aku akan duduk di seberangnya membiarkan dia melihat wajah dan tanganku, dan dia harus memutuskan tipe pria seperti apa dirinya dengan keberadaanku persis di dalam ruangan itu. Jack menatapnya terpaku sesaat, kemudian dia mendorong kursinya ke belakang dan berdiri tegak, pakai sepatumu, katanya. Edmund Carver adalah pria kurus yang tampak gugup dengan jari-jari bernoda tinta dan memiliki perawakan seseorang yang sudah lama menunggu datangnya kabar buruk. Dia membuka pintu kantornya, melihat Jack Turner, dan mulai mencoba menutupnya kembali. Namun kemudian dia melihat Emma yang berdiri persis di belakang bahu Jack dan tindakannya terhenti. Ekspresi wajahnya menunjukkan sesuatu yang rumit. Tuan Carver, kata Jack, kami butuh waktu 5 menit. Carver mengizinkan mereka masuk. Dia tidak duduk. Dia berdiri di balik mejanya seolah meja itu adalah sebuah benteng pertahanan dan menatap Emma dengan ekspresi yang merupakan perpaduan seimbang antara rasa bersalah, panik, dan sesuatu yang mungkin saja berupa rasa duka jika kita ingin berbaik sangka. Aku tidak bisa membantu kalian, katanya langsung seketika. Aku ingin kalian memahami hal itu, apapun yang ingin kalian tanyakan kemari. Emma menceritakan padaku tentang malam ketika dia mendengarmu, kata Jack. Apa yang kamu katakan pada Victor, bahwa kamu ingin keluar dari urusan itu, bahwa hal itu membuatmu terjaga, tidak bisa tidur. Rahang Carver mengencang. Aku tidak tahu apa yang dia kira dia dengar. Tuan Carver, kata Emma. Carver menatapnya. Emma membiarkan pria itu menatapnya. Dia berdiri dengan kedua tangan di samping tubuh dan dagunya terangkat tegak dan dia mengunci pandangan matanya tanpa berkedip. Usiaku 13 tahun, katanya. Aku memiliki luka bekas jeratan tali di pergelangan tanganku dan cap besi di punggungku dan ayahku sudah meninggal. Anda duduk di meja dapur kami pada hari beliau meninggal. Anda menyodorkan surat-surat di depanku dan menyuruhku menandatanganinya. Aku sedang menangis, pandanganku kabur, dan aku menandatanganinya karena aku seorang anak kecil, dan aku percaya bahwa orang dewasa tidak akan tega melakukan apa yang sedang Anda lakukan padaku saat itu. Dia berhenti sejenak. Aku tidak meminta Anda menjadi pria baik. Aku rasa mungkin sudah terlambat untuk hal itu. Aku hanya meminta Anda melakukan satu hal baik sebelum semua ini berakhir. Untuk ayahku, jika bukan untukku, ruangan itu menjadi sangat sunyi. Carver duduk terjatuh di kursinya, keras seolah kakinya sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia meletakkan kedua tangannya rata di atas meja dan menatapnya nanar. Victor akan menghancurkanku, katanya. Suaranya nyaris berupa bisikan lirih. Victor adalah orang yang akan hancur, kata Jack. Pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin berdiri di sampingnya saat hal itu terjadi, atau berdiri di seberang ruangan? Carver
memejamkan matanya rapat, lalu membukanya kembali. Apa yang kalian inginkan? Datanglah ke pertemuan warga kota malam ini, kata Jack. Bawa dokumen aslinya, dokumen yang ditandatangani Emma, dan suarakan kebenaran tentang bagaimana surat-surat itu didapatkan. Itu tindakan sumpah palsu yang merugikan klienku sendiri. Itu kesaksian yang melawan seorang pria yang telah membunuh saudaranya sendiri, kata Jack datar, dan telah menyiksa seorang anak selama 4 months ini. Kamu bebas menyebut tindakanmu itu dengan nama apapun yang kamu mau. Keheningan panjang membentang kembali. Emma tidak bergeser. Dia terus mengunci pandangan matanya pada wajah Carver, sabar bagai batu. Akhirnya, Carver berkata, jika aku melakukan ini, jika aku datang malam ini dan mengatakan apa yang ku ketahui, dia mendongak menatap mereka. Apakah akan ada orang yang melindungiku setelahnya? Aku akan melakukan semua yang ku bisa, kata Jack. Itu bukanlah sebuah janji yang besar. Carver mengetahuinya, namun dia menatap Emma sekali lagi melihat pergelangan tangannya, wajahnya, dan cara hati-hati anak itu menjaga tubuhnya dan sesuatu di dalam dirinya menuntunnya mengambil sebuah keputusan. Jam 7 malam, katanya, aku akan ada di sana. Mereka berkuda kembali dalam jenis keheningan yang terasa penuh makna, alih-alih hampa kosong. Emma duduk tegak di atas kuda yang sudah dipasangkan pelana oleh Jack untuknya, dan Jack bisa melihat anak itu sedang memproses situasi belum rayakannya, belum saatnya melainkan sedang mengorganisasi, membangun bentuk dari apa yang akan datang nanti. Malam ini akan berjalan buruk, kata Jack bukan bermaksud menakuti, melainkan sebuah kejujuran. Aku tahu, kata Emma. Victor akan menyerangmu dengan keras. Dia akan mencoba membuatmu menangis, atau membuatmu marah, atau membuatmu terlihat seperti anak kecil yang perkataannya tidak bisa dipercayai. Aku tahu apa yang akan dia lakukan, kata Emma. Aku sudah sering melihatnya melakukan hal itu pada orang lain. Ketika dia mulai menyerangku, Anda tatap mataku. Jangan lihat dia. Jack menolehkan kepalanya. Mengapa harus menatapmu? Karena Anda mempercayaiku, kata Jack. Dan terkadang, hanya itu yang dibutuhkan seseorang untuk bisa tetap berdiri tegak, satu wajah di dalam ruangan yang mempercayai mereka. Emma mengunci pandangan matanya sesaat, lalu kembali menatap ke depan jalan. Baiklah, katanya lembut. Aula gereja sudah penuh sesak sejak jam 6:30 malam. Jack tidak menduga hal itu akan terjadi. Dia memperkirakan hanya sepertiga dari jumlah kehadiran biasa orang-orang yang selalu datang ke setiap pertemuan, mereka yang berkomitmen atau mereka yang sekadar bosan di rumah. Sebaliknya, ada orang-orang yang berdiri berjejer di sepanjang dinding belakang aula. Para petani, pemilik toko, wanita-wanita yang biasanya tidak pernah datang ke acara seperti ini, dan para pekerja peternakan yang berkuda datang dari lahan-lahan terpencil di luar kota. Kabar burung telah menyebar cepat dengan cara khas yang biasa terjadi di komunitas kecil ketika kabar tersebut membawa bobot nilai yang cukup besar. Jack melangkah masuk dengan Emma di sisi kirinya dan Aldrich di sisi kanannya, dan dia merasakan seluruh isi ruangan seketika menyadari kehadiran mereka sekaligus. Suara kebisingan di sana tidak berhenti, namun bunyinya berubah, kualitas suaranya bergeser tegang. Victor sudah duduk di sana, di barisan depan, layaknya seorang pria pemilik perabotan di ruangan itu, yang mana sebagian besar memang benar miliknya. Cade berdiri bersandar di dinding samping dalam kapasitas resminya sebagai aparat, ibu jari terselip di ikat pinggangnya. Tidak menatap siapapun, secara langsung, Decker berada di dekat barisan belakang. Dan di samping Victor, tampak seperti seorang pria yang menghadiri upacara pemakamannya sendiri, duduk Edmund Carver. Dia datang juga. Jack merasakan sesuatu yang melonggar lega di dalam dadanya. Pertemuan dibuka resmi oleh Reg Tomlin, yang mengelola toko pakan ternak dan memimpin jalannya pertemuan dengan energi tidak fokus khas pria yang lebih memilih untuk berada di tempat lain. Dia membacakan agenda bisnis biasa dengan cepat, matanya melirik ke arah Jack dan Emma lalu kembali memalingkan wajah. Dan kemudian dia mengatakan ada sebuah masalah warga yang perlu mendapatkan perhatian bersama dan membuka kesempatan bicara bagi hadirin. Victor langsung berdiri, bahkan sebelum Tomlin menyelesaikan kalimatnya. Aku akan menyampaikannya secara singkat, kata Victor, dan suaranya terdengar hangat, lantang bergaung, penuh dengan kemudahan terlatih khas pria yang sudah biasa berbicara di depan orang banyak sepanjang hidupnya. Telah
terjadi sebuah kesalahpahaman mengenai keponakanku Emma. Dia adalah anak perempuan yang bermasalah. Sejak kepergian ayahnya, semoga Tuhan melapangkan jalannya, dan dia kabur dari rumah 3 days ago dalam kondisi yang hanya bisa kugambarkan sebagai keadaan linglung kebingungan. Dia sayangnya telah ditampung oleh seorang pria yang tidak memahami kondisi kejiwaannya, dan pria itu aku percaya dengan niat baik telah disesatkan oleh cerita-cerita karangan dari seorang anak yang sedang ketakutan. Dia berbalik menatap Jack dengan ekspresi keprihatinan yang terpasang rapi layaknya senjata. Aku tidak menyimpan dendam pada Tuan Turner. Aku hanya ingin keponakanku aman dan pulang ke rumah. Kasakusuk terdengar di seisi ruangan. Kasakusuk dari orang-orang yang lebih memilih untuk mempercayai alur cerita yang lebih sederhana karena cerita yang sederhana terasa kurang menakutkan bagi mereka. Jack meletakkan tangannya perlahan di atas bahu Emma. Tubuh anak itu terasa kaku di bawah telapak tangannya, namun dia tidak bergeser. Kemudian, Aldrich berdiri tegak. Aku ingin menanggapi hal itu, katanya. Kasakusuk di ruangan seketika bergeser arah. Aldrich memiliki otoritas besar di ruangan ini. Dialah yang membantu kelahiran setengah dari anak-anak di kota ini. Dialah yang duduk menemani detik-detik terakhir kematian orang tua dari setengah jumlah orang dewasa di sini. Dia membacakan isi laporannya. Setiap luka, setiap ukuran, setiap temuan medis, dia membacakannya dengan suara dokternya yang jernih, tanpa bumbu drama, tanpa opini pribadi, dan fakta-fakta medis itu sendiri sudah cukup dramatis tanpa perlu dibantu apapun lagi. Luka bekas jeratan tali yang konsisten dengan tindakan pengekangan selama periode waktu yang lama. Jaringan parut luka bakar yang konsisten dengan tindakan yang tidak peduli dengan urusan manusia. Sebuah hal yang hampir terasa lucu jika dipikirkan. Apakah semuanya sudah selesai? Tanya Emma pelan. Bagian terburuknya sudah lewat, kata Jack tegas. Akan ada proses persidangan, kesaksian di pengadilan nanti. Carver harus berdiri tegap di depan hakim menyuarakan setiap hal yang sudah dia ceritakan pada kita kemarin. Begitu juga dengan Aldrich. Prosesnya tidak akan berjalan cepat, namun Victor akan berhadapan dengan konsekuensi dosa dari apa yang telah dia perbuat, kata Jack kepada ayahmu dan kepadamu. Cross sangat ahli dalam menjalankan tugasnya. Beliau akan membangun struktur hukum yang kokoh yang dibutuhkan untuk urusan ini. Emma melirik ke arah jalan raya tempat Victor baru saja dibawa pergi tadi. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan rasa kemenangan yang meluap, juga bukan rasa lega yang sepenuhnya. Itu adalah ekspresi wajah seseorang yang sedang menatap balik jarak perjalanan sangat jauh yang baru saja berhasil dia lalui dengan kakinya dan mencoba memahami bagaimana dirinya bisa selamat. Berjalan dari sana sampai ke titik ini sekarang, aku ingin pulang ke rumah, katanya pelan. Ke peternakan. Peternakan milik mendiang ayahku. Dia kembali menatap Jack. Aku tahu urusannya rumit dengan dokumen-dokumen hukum itu. Aku tahu prosesnya mungkin memakan waktu lama, tapi aku ingin kembali ke sana. Aku ingin merawat tempat itu dengan cara yang akan dilakukan oleh ayahku jika beliau masih hidup. Kita akan merebut kembali tempat itu untukmu, kata Jack tegas. Carver bilang dokumen-dokumen itu tidak sah secara hukum. Dengan adanya kesaksian darinya dan keterlibatan Cross di dalam perkara ini, masalahnya hanyalah seiring berjalannya waktu saja. Apakah Anda mau? Dia terhenti diam sejenak lalu mulai menyusun kalimatnya kembali ketika tempat itu sudah siap nanti. Ketika seluruh urusan dokumen hukumnya selesai dan peternakan itu sudah resmi menjadi milikku kembali. Apakah Anda bersedia membantuku di sana nanti? Aku tidak tahu cara mengelola sebuah peternakan besar sendirian. Aku tahu beberapa hal ayahku sempat mengajarkan apa yang beliau bisa padaku, tapi aku belum tahu semuanya. Jack menatap anak itu sesaat. Kamu sedang memintaku untuk ikut tinggal di sana, katanya. Aku sedang memintamu untuk tidak pergi menjauh dariku, kata Emma pelan. Itu adalah sebuah batasan kalimat yang dipilihnya dengan sangat hati-hati, dan dia memang memaksudkannya seperti itu. Anda tidak harus meninggalkan tempat tinggalmu yang ini. Aku hanya tidak ingin menjalani semua urusan-urusan ini sendirian. Jack memikirkan tentang kabin rumahnya, hewan ternaknya, dan keheningan selama 11 hari
yang dilewatinya dulu, serta perasaan yang dia rasakan saat berdiri di ambang pintu, tanpa ada apapun di belakang punggungnya yang berharga untuk dilindungi sebagai manusia. Dia memikirkan tentang pagi hari di mana Emma tiba-tiba muncul terkulai di tangga depannya dan mengubah seluruh rumus hitung-hitungan dalam matematika hidupnya tanpa meminta izin terlebih dahulu darinya. Tidak, katanya pelan, kamu tidak akan menjalaninya sendirian nantinya. Dr. Aldrich berjalan mendekat berdiri di samping mereka, tas medis di tangannya, membawa perawakan seorang pria yang baru saja berhasil melangkah melewati sebuah medan yang teramat sulit dan merasa terkejut mendapati dirinya ternyata masih bisa berdiri tegak dengan kakinya. Aku harus segera kembali ke kota, katanya. Ada pasien-pasien yang menungguku di sana. Dan aku bisa membayangkan akan ada banyak sekali riuh percakapan warga mengenai rentetan peristiwa sepanjang 2 hari terakhir ini nanti. Dia menatap Jack. Victor pasti masih memiliki teman-teman yang akan merasa marah, orang-orang yang akan ikut menanggung rugi ketika dia jatuh hancur nanti. Kalian berdua harus tetap berhati-hati. Aku tahu, wanita-wanita di gereja sudah mulai ramai membicarakannya, sahut Greer yang berjalan mendekati mereka. Dia memegang topinya dengan kedua tangan sambil memutar-mutarnya, cara khas pria yang sedang memendam perasaan yang tidak sepenuhnya mereka ketahui bagaimana cara mengungkapkannya dengan benar. Margaret Pratt, pelayan rumah yang diklaim Victor berhenti bekerja, itu dia selama ini ternyata tinggal bersama anak perempuannya di kota. Sudah ada 3 orang yang memberitahu aku bahwa dia sebenarnya sudah ingin bicara sejak berbulan-bulan lalu, namun dilingkupi rasa takut. Dia pasti mau bicara sekarang. Emma mendongak mendengar nama itu. Nyonya Pratt? Benar. Wajah Emma menunjukkan ekspresi yang rumit. Beliau sangat baik padaku dulu, katanya pelan. Beliau sering meninggalkan biskuit ekstra di atas nampan makananku. Beliau tidak pernah mengatakan alasannya, beliau hanya melakukannya begitu saja. Manusia akan selalu menemukan cara kecil yang bisa mereka lakukan untuk berbuat baik, kata Greer, sampai mereka menemukan jalan yang lebih besar nanti. Dia mengenakan kembali topinya di kepala, menjabat tangan Jack, memberikan anggukan kepala dengan penuh takzim kepada Emma, gerakan yang paling mendekati sebuah bentuk penghormatan membungkuk yang bisa dilakukan oleh seorang peternak Montana, lalu berjalan menuju kudanya diikuti oleh kedua anak, lakinya di belakang. Halaman rumah perlahan-lahan kembali kosong. Cross dan kedua wakil marsekalnya menyusuri jalan raya ke arah selatan membawa tahanan mereka. Carver berkuda pergi membawa perawakan seorang pria yang baru saja diringankan dari sebuah beban pikulan yang teramat berat di pundaknya dan belum sepenuhnya yakin apakah dia akan merindukan beban itu lagi nanti atau tidak dalam hidupnya. Aldrich memberikan sebuah tepukan kecil yang canggung di bahu Emma, gerakan khas seorang pria yang merasa belum sepenuhnya yakin apakah dirinya sudah berhak untuk memberikan rasa nyaman kepada anak itu atau belum setelah rentetan dosanya dulu, lalu berkuda menyusul di belakang Carver. Pada jam 9 pagi hari itu, hanya tersisa Jack dan Emma di halaman rumah tersebut. Matahari sudah sepenuhnya naik tinggi dan udara pagi hari musim panas itu membawa kualitas khusus yang terasa ramah melegakan, seolah memutuskan untuk berbaik hati terlepas dari semua rentetan ketegangan yang baru saja terjadi di sana. Emma menengadahkan kepalanya, menatap langit luas, dengan mata setengah terpejam menghalau silau. Ayahku dulu sering berkata bahwa tanah tidak akan pernah peduli dengan masalah-masalah hidupmu, katanya pelan. Bahwa kamu bisa saja sedang mengalami hari paling buruk dalam hidupmu, namun rumput akan tetap tumbuh hijau, langit akan tetap berwarna biru, dan hewan ternak akan tetap membutuhkan air untuk minum. Dia menurunkan kembali kepalanya. Aku dulu mengira kalimat itu adalah sebuah hal yang menyedihkan ketika mendengar beliau mengucapkannya dulu. Sekarang aku menganggapnya sebagai hal yang lain. Menurutmu, hal apa itu sekarang? Tanya Jack. Jujur, katanya pelan. Aku rasa itu adalah sebuah kejujuran. Dia menatap Jack. Kita sebaiknya masuk ke dalam rumah sekarang. Anda belum makan apa-apa sejak tadi. Kamu juga belum... Aku tahu, katanya. Aku sedang berpikir, mungkin aku bisa mencoba memasak sarapan di dalam nanti. Menyiapkan makanan yang rasanya lebih baik ketimbang kopi buatanku tadi pagi. Jack menatapnya dengan senyum tipis. Itu bukanlah sebuah
standar batasan yang terlalu tinggi untuk dilewati. Aku tahu, kata Emma. Dan itulah hal yang paling mendekati sebuah suara tawa yang keluar dari mulutnya sejak dia pertama kali muncul terkulai di tangga depan rumah Jack 4 days ago. Bukan sebuah tawa lepas yang sepenuhnya, melainkan lebih seperti sebuah bentuk tawa yang akan mewujud nyata jika saja anak itu bersedia memberikan sedikit ruang lebih di dalam dadanya nantinya. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah bersama-sama, dan untuk pertama kalinya setelah rentetan waktu yang terasa teramat panjang, kabin rumah itu terasa menjelma menjadi sesuatu yang lebih bermakna ketimbang sekadar tempat beralang untuk menunggu datangnya pagi hari esok. Hidangan sarapan yang dimasak Emma rasanya tidak enak. Telur gorengnya terlalu kering dan biskuit panggangnya bertekstur teramat padat hingga bisa digunakan sebagai ganjalan pintu rumah, dan dia sudah mengetahuinya sendiri bahkan sebelum Jack sempat mengucapkan sepatah kata pun, karena dia terus memperhatikan wajah Jack saat pria itu mengunyah suapan pertamanya dan menyaksikan Jack mengambil keputusan di kepala untuk tetap menelan makanan itu sampai habis tanpa melayangkan protes. Apapun sebagai tuan rumah, rasanya mengerikan. Katanya pelan mengakui. Makanannya masih hangat, kata Jack diplomatis mencoba menghargai usaha anak itu. Hanya itu satu-satunya kelebihan yang dimiliki oleh hidangan sarapan ini sekarang. Itu sudah lebih dari cukup ketimbang tidak ada kelebihan sama sekali. Emma memakan telur kering mengerikannya dan Jack memakan bagian miliknya. Mereka tidak banyak bicara sepanjang makan. Dan itu adalah momen pagi hari paling biasa dan normal yang dialami oleh Jack Turner dalam rentetan waktu 3 tahun terakhir ini dalam hidupnya. Dia terus menunggu kapan kiranya rasa biasa dan normal itu akan mulai terasa aneh atau asing di kepalanya, namun rasa itu tidak kunjung terasa asing. Rasa itu justru terasa seperti kembalinya sebuah hal berharga yang sudah lama hilang dari hidupnya dulu. Setelah selesai sarapan, Emma langsung mencuci piring-piring kotor tanpa perlu diminta terlebih dahulu. Dia berdiri menghadap baskom cuci piring membelakangi Jack, kakinya yang berbalut perban menapak hati-hati di atas papan lantai kayu, lalu berkata tanpa memalingkan wajahnya ke belakang, "Apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Maksudku, untuk hari ini, apa yang sebenarnya akan kita lakukan sepanjang hari nanti? Kita menunggu kabar yang dikirim oleh Cross," kata Jack tegas. "Kita tetap berada di dekat area tanah milik kita di sini. Victor memang berada dalam tahanan marsekal sekarang, namun dia memiliki banyak uang untuk menyewa pengacara-pengacara mahal dan dia pasti sudah mulai mengusahakan uang jaminan tebusan pengadilan sebelum siang hari nanti. Sampai proses penyelidikan marsekal dibuka resmi dan surat perintah hakim itu sepenuhnya ditangguhkan total, kita tidak boleh mengambil resiko sekecil apapun di lapangan. Dan bagaimana dengan peternakan warisan itu, peternakan milik mendiang ayahku? Carver sudah mengajukan laporan pengaduan resmi tadi malam. Dokumen-dokumen harta warisan itu akan menjadi bagian dari materi peninjauan sidang pengadilan wilayah nanti. Prosesnya tidak akan selesai dalam minggu ini, namun urusan itu pasti akan berjalan. Emma meletakkan sebuah piring di atas rak pengering piring. "Aku ingin menemui Nyonya Pratt," katanya pelan. "Anda bilang Walt Greer memberitahu Anda bahwa beliau sebenarnya sudah ingin bicara sejak dulu. Aku juga ingin berbicara dengannya nanti. Beliau ada di rumah itu dulu, beliau menyaksikan hal-hal buruk yang terjadi di sana, dan beliau..." Emma menghentikan kalimatnya sesaat. "Beliau sangat baik padaku dulu, ketika tidak ada satu orang pun di rumah itu yang sudi berbuat baik padaku. Aku ingin beliau mengetahui bahwa aku masih mengingat kebaikannya itu sampai sekarang." "Ketika situasinya sudah dinilai aman untuk pergi ke kota nanti," kata Jack tegas. "Kira-kira kapan situasi itu akan aman? Berikan waktu beberapa hari ke depan, biarkan Cross memantapkan posisinya terlebih dahulu di sana. Biarkan jaringan kaki tangan Victor mencari tahu kemana arah angin perkara ini akan berembus sebelum kita memutuskan untuk berjalan melangkah ke tengah-tengah mereka." Emma memalingkan badannya ke belakang menghadap Jack. Dia memegang selembar kain lap piring di kedua tangannya dan menatap Jack dengan ekspresi wajah yang biasa dia tunjukkan ketika sedang menimbang apakah dia harus melayangkan sanggahan terhadap sebuah argumen atau tidak di kepalanya. "Anda orang yang teramat penuh kehati-hatian," katanya pelan.
Aku selalu mencoba untuk seperti itu. Ayahku juga orang yang teramat penuh kehati-hatian dulu, katanya, namun Victor tetap saja berhasil menemukan cara untuk mencelakai beliau. Kalimat itu meluncur lirih, namun terasa merasuk dalam di ruangan. Jack mengunci pandangan matanya. Aku tahu, katanya pelan. Menjadi orang yang penuh kehati-hatian tidaklah sama dengan berada dalam posisi yang aman terlindungi. Tapi hanya hal itu satu-satunya modal yang kita punya sekarang. Emma kembali memalingkan badannya menghadap baskom cuci piring. Baiklah, katanya pelan. Beri waktu beberapa hari ke depan. Rentetan beberapa hari ke depan itu berjalan lebih berat dari yang mereka perkirakan sebelumnya, dalam bentuk kesulitan yang tidak satu pun dari mereka duga akan muncul di sana. Bukan bahaya ancaman dari luar yang membuat hari-hari itu terasa berjalan teramat berat menerpa mereka, melainkan keheningan itu sendiri. Proses menunggu, cara waktu berjalan melambat setelah melewati sebuah fase darurat ketegangan, ketika hormon adrenalin di dalam tubuh sudah sepenuhnya habis terbakar, dan menyisakan tubuh yang harus memikul bobot kelelahan dari setiap hal buruk yang baru saja terjadi di sana. Emma bergerak di sekeliling kabin rumah dengan sangat hati-hati, sunyi, dan Jack memberikan ruang tersendiri bagi anak itu sambil terus mengawasinya dari jauh. Dia memahami bahwa apa yang sedang berkecamuk di dalam diri anak itu adalah sebuah proses perhitungan batin yang harus dilewatinya sebagian besar, seorang diri sebagai manusia. Pada hari kedua, Emma menanyakan tentang Margaret, mendiang istri Jack. Dia bertanya dengan cara yang sederhana, langsung, cara dia selalu menanyakan segala sesuatunya sejak dulu, tanpa adanya kalimat basa-basi, pelunak obrolan di depan, tanpa ada kata maaf karena melayangkan pertanyaan sensitif semacam itu kepada orang asing. Seperti apa sosok beliau dulu? Jack sedang duduk di meja dapur membersihkan senapan laras panjangnya. Dia meletakkan alat kerjanya itu lalu berpikir keras menyusun kalimat jawaban yang jujur untuk anak itu. Dia seorang wanita yang teramat keras kepala, katanya pelan. Bukan keras kepala dalam artian yang buruk atau kasar, melainkan kokoh berakar layaknya sebatang pohon besar yang tidak akan bergeser tumbang ditiup angin kencang karena akar-akarnya tertanam teramat dalam menancap di bumi. Dia sering menertawakan hal-hal yang sebenarnya tidak terasa lucu di mataku. Dia memiliki kemampuan menilai karakter asli seseorang jauh lebih baik ketimbang kemampuan yang kumiliki sepanjang hidupku. Dia terhenti sejenak. Dia pasti sudah langsung mengetahui apa yang harus diperbuat bersamamu sejak menit pertama kalian bertemu dulu. Dia tidak akan membutuhkan celah waktu lama sepertiku hanya untuk sekadar mencari tahu langkah apa yang harus diambil. Apa maksud dari kalimat Anda itu? Maksudku, dia dianugerahi sebuah bakat alami untuk bisa melihat kondisi asli seseorang dengan sangat jernih, kata Jack tegas. Untuk mengetahui bantuan apa yang sedang mereka butuhkan tanpa perlu bersusah payah menebak-nebaknya di kepala. Dia mengambil kembali senapan laras panjangnya. Sedangkan aku harus bersusah payah melatih kemampuanku untuk bisa seperti itu. Emma terdiam, menyimak sesaat. Kalau begitu, Anda tampaknya berhasil mengelola kemampuanmu itu dengan cukup baik sekarang. Jack menatap anak itu kembali. Emma tidak sedang tersenyum lebar, namun ada sebuah kualitas tersendiri dari ekspresi wajahnya yang terasa kering, jenaka sebuah batasan paling awal dari kemunculan rasa humor di dalam dirinya. Itu adalah hal paling biasa dan normal yang disaksikan Jack dari anak itu sejak pertama kali bertemu. Aku sedang mendapatkan banyak waktu latihan sekarang, katanya pelan. Pada hari ketiga, Walt Greer datang berkunjung membawa kabar baru dari kota. Victor Whittaker berhasil keluar dari tahanan pengadilan Billings setelah membayar uang jaminan tebusan. Jumlah nominal uang tebusannya ditetapkan teramat tinggi, sebuah bukti bahwa Cross menganggap perkara ini sebagai urusan yang teramat serius, namun Victor memiliki sumber daya finansial yang melimpah dan dia berhasil menebus dirinya keluar dari sana. Dia kini sudah kembali berada di wilayah mereka. Orang-orang dilingkupi rasa takut akan masa depan mereka. Namun, atmosfer perasaan orang-orang di kota sudah berubah sekarang. Pertemuan warga kota malam itu, dia menggelengkan kepalanya. Hal-hal besar sudah terlanjur disuarakan di sana dan tidak akan bisa ditarik kembali begitu saja. Orang-orang kini mulai mengawasi kemana arah keberpihakan tetangga mereka masing-masing.
Urusan keberpihakan itu kini menjadi hal yang teramat penting bagi mereka semua di sana. Nyonya Pratt, sahut Emma yang berjalan berdiri di ambang pintu dapur. Dia rupanya sejak tadi mendengarkan obrolan mereka. Apakah beliau sudah berbicara, memberikan kesaksian kepada Cross? Beliau sudah berbicara dengannya kemarin selama 2 jam penuh, kata Greer tegas. Anak perempuannya ikut mendampingi di sana. Beliau memperkuat setiap poin kesaksian mengenai perkara pelayan rumah itu, menjelaskan bagaimana cara Victor memecatnya sepihak dan mengancamnya agar tetap bungkam menutup mulut sejak dulu. Dan beliau menceritakan kepada Cross tentang hal-hal buruk apa saja yang sempat dia saksikan sendiri terjadi di dalam rumah itu dalam rentetan minggu-minggu sebelum dan sesudah kematian Thomas Whittaker dulu. Dia terhenti sejenak. Beliau seorang wanita yang teramat luar biasa berani. Tubuhnya tampak gemetar hebat sepanjang proses pemberian kesaksian tadi, namun beliau tidak menghentikan kata-katanya sampai ceritanya selesai sepenuhnya. Emma memejamkan matanya rapat sesaat. Ketika dia membukanya kembali, sorot matanya tampak berkaca-kaca jernih, namun air matanya tidak jatuh menetes keluar. Aku ingin menulis selembar surat untuk beliau, katanya pelan. Apakah ada orang yang bersedia mengantarkan surat itu ke tangannya nanti? Aku sendiri yang akan mengantarkannya langsung ke sana nanti, kata Greer tegas. Emma menulis surat itu sore harinya di meja dapur Jack, menghabiskan 2 halaman surat dengan tulisan tangan yang digoreskan teramat hati-hati penuh perasaan. Jack tidak menanyakan apa saja, isi yang tertuang di dalam surat tersebut itu bukanlah hak miliknya untuk mencampuri urusan pribadi orang lain. Namun dia menyaksikan ekspresi wajah Emma saat melipat kertas surat itu dan menyegelnya di dalam amplop itu adalah ekspresi wajah seseorang yang baru saja menuangkan sesuatu yang teramat nyata, jujur, dan tidak tergantikan ke dalam selembar amplop surat dan menaruh rasa percaya penuh agar surat itu bisa tiba dengan selamat ke tangan penerimanya nanti di sana. Pada hari kelima, sebuah plot kejutan besar kembali datang menerpa mereka datang dalam wujud seorang penunggang kuda utusan dari kantor pusat Helena. Jack sedang berada di halaman rumah ketika pria itu tiba di sana. Seorang pemuda berseragam resmi membawa sebuah tas dokumen kulit dengan lambang stempel wilayah terpasang di atas pengaitnya. Dia menanyakan keberadaan pria bernama Jack Turner, memastikan bahwa dia sudah menemukan orang yang tepat, lalu menyerahkan 2 buah amplop surat resmi ke tangan Jack. Amplop surat yang pertama datang dari wakil Marsekal Cross. Proses penyelidikan perkara sudah resmi dibuka penuh oleh pengadilan wilayah. Hakim Porter di Billing sendiri saat ini statusnya sedang berada dalam proses pemeriksaan resmi dari komite wilayah. 2 perkara hukum lainnya dilaporkan mencuat ke permukaan di mana surat perintah pengadilan didapati bisa keluar dari sana melalui apa yang digambarkan dalam surat Cross sebagai bentuk komunikasi tidak resmi yang melibatkan pemberian imbalan dana finansial sepihak. Seluruh surat perintah yang pernah dikeluarkan oleh Porter, termasuk di dalamnya surat perintah perwalian atas diri Emma, dinyatakan ditangguhkan penuh secara hukum selama proses pemeriksaan berjalan. Pengadilan Tinggi Wilayah di Helena telah menunjuk seorang hakim independen baru yang bersih untuk mengawal jalannya perkara Whittaker ke depan. Jack membaca isi surat itu sebanyak 2 kali untuk memastikan dia tidak salah membaca kata demi katanya. Kemudian dia membuka amplop surat yang kedua. Surat itu datang dari sebuah kantor biro hukum di Cheyenne, dari pengacara resmi yang mewakili sosok Clara Whittaker, saudara perempuan dari Thomas Whittaker, bibi Clara milik Emma. Beliau rupanya baru saja menerima kabar resmi mengenai hal-hal buruk apa saja yang selama ini menimpa keluarga saudaranya di lembah ini. Beliau kenyataannya sama sekali tidak mengetahui bahwa saudara laki-lakinya itu sudah meninggal dunia sejak berbulan-bulan yang lalu. Victor terbukti sengaja menyembunyikan dan menahan rapat informasi tersebut dari jangkauan kerabatnya, dan beliau dilaporkan sudah tiba di Helena sejak 3 days ago untuk langsung berurusan dengan pengadilan wilayah mengawal perkara ini. Beliau mengajukan permohonan resmi untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kesejahteraan keponakannya dan menyampaikan keinginan besar jika Emma bersedia untuk bisa segera menjalin kontak pertemuan bersamanya nanti.
Jack tetap berdiri diam di halaman rumah, memegang kedua lembar surat resmi tersebut dan memahami dengan pasti bahwa dunia hidup mereka baru saja kembali bergeser, berubah bentuk petanya ke depan. Dia melangkah masuk ke dalam rumah. Emma sedang berada di meja dapur, memegang seutas tali tambang. Tali dia sedang berlatih membuat berbagai bentuk simpul tali menggunakan tangannya. Jack sempat mengajarkan 2 jenis simpul tambang padanya 2 days ago, dan dia terus melatih kemampuannya itu dengan fokus ketegaran penuh khas yang biasa dia bawa ke dalam setiap hal dalam hidupnya. Jack meletakkan kedua lembar surat resmi tersebut tepat di depannya. Emma membaca lembar demi lembarnya. Jack terus memperhatikan perubahan ekspresi wajah anak itu sepanjang dia membaca kata demi katanya di sana. Ketika pandangan mata Emma tiba pada lembar surat yang kedua, sebuah hal yang belum pernah Jack saksikan sebelumnya dari anak itu, akhirnya terjadi di sana. Bukan senyuman tipis, bukan ketegaran kaku, bukan juga ketegaran rapuh mengerikan yang biasa dia kenakan, layaknya sebatang tameng pelindung tubuh selama ini. Wajah anak itu seketika terbuka lepas sepenuhnya murni, layaknya sepasang telapak tangan mengepal yang akhirnya menyerah terbuka lega, layaknya sebuah pintu rumah tua yang sudah lama terkunci rapat. Dan proses pembukaannya kembali memberikan efek kejut yang luar biasa bagi siapapun yang menyaksikannya di sana. Beliau selama ini tidak mengetahuinya, kata Emma pelan. Suaranya terdengar tidak stabil, berguncang emosi untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Beliau tidak tahu kalau papa sudah meninggal dunia. Beliau bukannya sengaja mengabaikan keberadaanku selama ini di sana. Beliau memang tidak tahu. Benar, kata Jack, tegas memvalidasi perasaannya. Victor memastikan informasi itu tidak akan pernah sampai ke tangannya sejak dulu. Emma merapatkan kedua telapak tangannya rata di atas lembar surat tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya sekali dengan lambat. Aku harus segera menulis surat balasan untuk beliau. Tentu, aku tidak tahu harus menuliskan kalimat apa saja di dalam suratnya nanti. Mulailah dengan menyuarakan kebenaran yang jujur apa adanya, kata Jack tegas. Kamu sangat ahli dalam melakukan hal yang satu itu sejak dulu. Anak itu mendongak menatap wajah Jack. Matanya tampak berkaca-kaca jernih, dipenuhi air mata akhirnya. Air mata yang selama ini dia tahan rapat-rapat sejak pertama kali muncul merangkak terkulai di tangga depan beranda rumah Jack tanpa meminta izin terlebih dahulu. Akhirnya runtuh, keluar membasahi pipinya dan mengambil alih seluruh pertahanan wajahnya. Dan dia tidak lagi mencoba untuk menahan atau menghentikan aliran air matanya kali ini sebagai manusia. Dia membiarkan air mata itu keluar mengalir membasahi wajahnya murni. Jack berjalan mengambilkan segelas air minum hangat lalu meletakkannya di samping anak itu. Dia duduk di kursi seberang meja menemaninya dan membiarkan anak itu menangis menumpahkan seluruh beban duka di dadanya sampai puas. Dia tidak mencoba untuk menghentikan tangisannya, tidak menceramahinya, atau mendikte langkahnya. Hanya terus duduk diam di sana menemaninya, yang mana merupakan satu-satunya bentuk bantuan paling berguna yang dia ketahui cara melakukannya sebagai manusia untuk orang lain yang sedang terluka. Setelah beberapa saat berlalu, Emma mengusap sisa air mata di wajahnya menggunakan lengan bajunya lalu mengambil sebatang pena. Proses penulisan surat balasan untuk Clara Whittaker menghabiskan waktu selama 3 jam penuh dan melewati 4 kali proses perbaikan draft tulisan. Ketika suratnya sudah selesai sepenuhnya, dia membacakan draft versi finalnya dengan lantang di depan Jack, bukan bermaksud meminta persetujuan dari pria itu, melainkan lebih karena ingin mendengar bagaimana bunyi dari kalimat yang ditulisnya sendiri untuk memastikan kata-katanya sudah menyampaikan maksud hatinya dengan benar apa adanya. Surat itu menyuarakan segalanya tanpa ada yang ditutupi, menceritakan tentang Thomas Whittaker, meja dapur rumah mereka, Daisy si anak kuda, situasi tekanan di dapur saat proses penandatanganan dokumen dulu, hal-hal buruk apa saja yang telah diperbuat oleh Victor padanya, bagaimana cara rentetan penderitaan itu akhirnya bisa berakhir, di mana keberadaan Emma sekarang, dan harapan besar apa saja yang dia miliki untuk masa depannya ke depan. Kalimat terakhir dalam suratnya berbunyi, "Aku belum tahu apa yang akan terjadi pada hidupku selanjutnya nanti, namun aku akan sangat merasa bahagia jika bisa diberikan kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dekat." Jack mengembalikan lembar kertas surat itu ke tangannya kembali. "Kirimkan surat ini sekarang," katanya tegas. 3 minggu kemudian, Victor Whittaker
resmi dijatuhi dakwaan hukum atas 4 pasal pelanggaran oleh Pengadilan Tinggi Wilayah di Helena, dakwaan atas perkara penguasaan aset harta kekayaan orang lain melalui jalur penipuan, penganiayaan anak di bawah umur, penyekapan secara ilegal, dan 1 pasal dakwaan terberat yang mana membutuhkan waktu selama 3 minggu penuh bagi Cross dan timnya untuk bisa membangun struktur pembuktiannya di lapangan Yaban. Itu pasal pembunuhan berencana tingkat pertama atas perkara, kematian Thomas Whitaker dulu di sana, dugaan Dr. Aldrich selama ini terbukti sepenuhnya benar apa adanya. Hal-hal tertentu kenyataannya memang bisa dibuktikan secara ilmiah setelah kejadian berlalu, asalkan dikawal oleh orang yang memiliki keahlian yang tepat dan didukung oleh otoritas hukum yang sah di lapangan. Cross mendatangkan seorang dokter ahli forensik dari Helena untuk memeriksa ulang rentetan catatan medis asli mengenai riwayat penyakit dan proses kematian Thomas Whitaker dulu, dan dokter ahli tersebut berhasil menemukan bukti ilmiah yang selama ini dicurigai oleh Aldrich, namun tidak memiliki posisi otoritas yang kuat untuk bisa dia buktikan sendiri dulu di sana. Carver mengisi sisa bagian kepingan teka-teki pembuktiannya. Dia membeberkan setiap detail dari isi percakapan rahasia mereka dulu, setiap dokumen, dan setiap rentetan skenario busuk yang mereka susun bersama sejak dulu. Dia berbicara memberikan kesaksian selama 2 hari penuh di hadapan hakim independen pengawas perkara, dan suaranya terdengar semakin stabil dan mantap seiring berjalannya waktu. Cara khas yang biasa ditunjukkan oleh suara seorang pria ketika dia akhirnya berhasil meletakkan jatuh sebuah beban pikulan dosa yang selama ini terasa teramat, berat membebani pundak hidupnya dulu sebagai manusia. Decker berhasil diringkus oleh aparat hukum di wilayah Wyoming ketika sedang mencoba melintasi perbatasan menuju Colorado membawa seekor kuda hasil curian dan sangat sedikit barang bawaan lainnya di tangan. Pria yang satunya lagi, yang mana Emma hanya mengenalnya dengan nama panggilan Cobb, selama ini memilih untuk menyerahkan dirinya sendiri secara sukarela ke kantor Cross, memberikan kesaksian penuh tanpa ada yang ditutupi, dan diberikan keringanan tuntutan hukuman sebagai imbalan atas bentuk kerja samanya mengawal jalannya perkara hukum di pengadilan. Dia sempat menangis terseduh-seduh sepanjang proses pengambilan kesaksian tadi, kata Cross menceritakan hal itu kepada Jack beberapa waktu kemudian. Informasi tersebut tidak mengubah apapun dari jalannya perkara, namun Jack tetap mencatatnya di kepala. Bahkan pria-pria yang pernah melakukan hal-hal paling buruk dalam hidupnya sekalipun, terkadang di suatu sudut terdalam, hatinya masih menyisakan sisi kemanusiaan yang lebih bermakna ketimbang rentetan perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan dulu di dunia sebagai manusia. Hari di mana Emma melangkah kembali menginjakan kakinya di peternakan Whitaker untuk pertama kalinya terjadi pada sebuah hari Selasa di akhir bulan September. Jack mengantarkannya ke sana menggunakan kereta kuda miliknya. Cuaca pagi hari itu terasa cerah dan dingin, jenis cuaca khas awal musim gugur yang memberikan sinyal peringatan tentang akan segera datangnya musim dingin tanpa perlu terburu-buru menunjukkannya di lapangan. Emma duduk di samping Jack tanpa mengucapkan sepatah kata pun sepanjang sebagian besar rute perjalanan mereka, dan Jack terus mengemudikan kereta kudanya tanpa berniat memaksanya untuk bicara. Ketika bangunan rumah utama peternakan mulai tampak di pelupuk mata mereka, tubuh anak itu seketika terdiam kaku. "Hentikan kereta kudanya sebentar di sini," katanya pelan. Jack menahan laju kereta kudanya. Emma menatap bangunan rumah itu cukup lama. Dari kejauhan itu adalah bangunan rumah yang sama, kayu yang sama, atap yang sama, beranda yang sama dengan 2 buah kursi kayu yang dipasang oleh ayahnya di sana bertahun-tahun yang lalu sejak dulu. Namun tempat itu juga terasa sepenuhnya berubah berbeda. Dalam artian yang lain, cara khas sebuah lokasi terasa berbeda ketika kamu kembali melangkah ke sana setelah melewati sebuah fase penderitaan yang teramat hebat dalam hidupmu sebagai manusia. Geografi tempatnya masih sama persis, namun bobot nilai yang dirasakan di dalam dada sudah sepenuhnya berubah, bergeser arahnya. "Beliau yang menanam pohon-pohon besar itu dulu," kata Emma pelan menunjuk ke arah kanan bangunan rumah. "Ayahku, beliau menanamnya tepat pada tahun di mana aku dilahirkan ke dunia. Beliau bilang
Beliau ingin aku bisa memiliki tempat beralang yang teduh dari sengatan matahari ketika aku sudah cukup besar untuk duduk di luar rumah membaca buku nanti. Jack tidak memotong kalimatnya. Aku yang akan merawat pohon-pohon itu sekarang, kata Emma tegas. Pohon-pohon itu, bangunan rumah ini, hewan ternak, dan semua isi peternakan ini. Dengan cara yang akan dilakukan oleh ayahku jika beliau masih hidup. Dia memalingkan wajahnya menatap Jack. Apakah Anda bersedia melangkah masuk ke dalam rumah bersamaku untuk yang pertama kalinya ini? Tentu, kata Jack tegas. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah bersama-sama. Bangunan rumah itu sudah dalam kondisi terkunci rapat dan disegel resmi oleh aparat sejak hari penangkapan Victor dulu, menyisakan bau debu jalanan dan rasa hampa dari sebuah lokasi yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Emma berjalan menyusuri setiap ruangan dengan lambat, satu persatu, dan Jack berjalan mengawal di belakangnya, membiarkan anak itu menentukan ritme langkahnya sendiri di sana. Dia terhenti diam di dalam ruangan dapur cukup lama, meletakkan telapak tangannya di atas sandaran kursi kayu tempat ayahnya biasa duduk dulu semasa hidupnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak perlu mengucapkannya karena Jack sudah paham apa yang berkecamuk di dalam dadanya. Kemudian dia menegakkan tubuhnya kembali, melihat ke sekeliling ruangan dapur, lalu berkata, "Aku akan membutuhkan banyak bantuan tenaga di sini nanti, teramat banyak. Peternakan ini sudah telanjur terbengkalai lama. Hewan ternaknya harus dihitung ulang, jumlahnya, peralatan kerjanya." Emma potong Jack lembut menenangkan jiwanya. Anak itu menghentikan kalimatnya. "Selesaikan satu urusan terlebih dahulu pada satu waktu," kata Jack pelan penuh kehangatan. Emma menatap wajahnya, lalu mengembuskan napas panjang dari mulutnya sambil mengangguk paham. "Selesaikan satu urusan terlebih dahulu pada satu waktu," katanya pelan mengulangi kalimat pria itu. Clara Whittaker tiba di Callow Creek pada sebuah hari Kamis di bulan Oktober, dan Emma menyambut kedatangannya langsung di stasiun pemberhentian kereta kuda pos. Jack tetap berdiri diam di dekat kereta kuda miliknya, memberikan ruang privasi bagi mereka berdua di sana. Dia menyaksikan dari kejauhan ketika seorang wanita berusia sekitar 40 tahun bertubuh ramping dengan rambut berwarna gelap membawa perawakan lelah khas orang yang baru saja menempuh rute perjalanan jauh, melangkah turun dari kereta pos dan melihat ke sekeliling area jalanan kota dengan sorot mata hati-hati khas seseorang yang baru pertama kali tiba di sebuah lokasi yang selama ini hanya bisa dia ketahui melalui lembar-lembar surat kertas sejak dulu. Dan kemudian pandangan matanya menangkap sosok Emma yang berdiri tegap beberapa kaki di depannya, dan ekspresi wajah wanita itu seketika menunjukkan perubahan hal yang sama persis dengan yang dialami oleh wajah Emma saat membaca lembar surat dari Cheyenne dulu, sebuah bentuk penyerahan terbuka yang murni, sebuah pintu rumah yang akhirnya terbuka lega setelah lama terkunci rapat. Mereka berdiri terpaku dengan jarak sekitar 4 kaki satu sama lain, sesaat dua orang manusia yang terhubung erat oleh ikatan darah keluarga, rasa duka yang sama, dan rentetan tahun-tahun penderitaan yang disebabkan oleh tindakan sabotase informasi yang dilakukan sengaja oleh Victor Whittaker sejak dulu. Kemudian Clara mengambil langkah maju, melangkah mendekat, mengulurkan kedua lengannya, mendekap erat tubuh keponakannya, dan Emma, anak perempuan yang selama ini berhasil menahan seluruh pertahanan dirinya agar tetap berdiri tegap dengan ketegaran yang luar biasa, sepanjang konfrontasi, ketegangan dulu, akhirnya menyerah, pasrah, membiarkan dirinya didekap erat, penuh kasih di sana sebagai manusia. Jack memalingkan wajahnya ke arah lain. Dia menatap ke arah jalan raya, bangunan kota, dan langit luas memberikan seluruh ruang privasi yang bisa diberikan oleh sebuah area jalanan terbuka di kota untuk mereka berdua di sana. Sidang pengadilan perkara Victor Whittaker resmi digelar pada bulan Januari. Emma hadir memberikan kesaksiannya di depan persidangan. Dia duduk di kursi saksi di dalam ruang sidang pengadilan wilayah Helena dan menjawab setiap pertanyaan yang dilayangkan kepadanya dengan tingkat kejujuran yang teramat presisi, jujur, dan tidak terpatahkan, kualitas yang sama persis dengan yang dia bawa ke dalam pertemuan warga kota 4 months yang lalu dulu di aula gereja. Usianya baru 13 tahun saat itu,
Namun dia menjelma menjadi sosok manusia paling tenang dan paling anggun di dalam ruangan sidang tersebut, dan para juri pengadilan terus memperhatikan gerak-geriknya dan mempercayai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Karena kenyataannya, memang tidak ada opsi pilihan lain yang masuk akal yang bisa diambil oleh mereka selain mempercayai perkataan jujur anak itu di sana. Carver hadir memberikan kesaksian, Aldrich hadir memberikan kesaksian, Nyonya Pratt hadir memberikan kesaksian. Cross memaparkan seluruh struktur pembuktian perkara dengan tingkat kehati-hatian yang teramat metodis khas seorang tukang kayu yang memastikan setiap batang paku sudah tertanam kuat pada tempatnya sebelum memutuskan untuk membangun bagian atap bangunan di atasnya. Clara Whittaker selalu duduk hadir di barisan kursi galeri penonton sidang setiap harinya sepanjang proses persidangan berjalan dan tidak pernah sekalipun memalingkan pandangan matanya dari sana. Jack duduk menemani di samping Clara di barisan kursi galeri. Penonton tersebut dia sebenarnya tidak memiliki rencana awal untuk ikut pergi ke Helena mengawal proses persidangan. Dia memiliki urusan peternakannya sendiri yang harus dikelola di rumah, dan Emma sendiri sempat memberitahu pria itu bahwa dia tidak harus ikut datang menemaninya kemari. Namun Jack tetap saja memilih untuk datang ke sana mengawal anak itu sebagai manusia. Pada hari terakhir sebelum para juri pengadilan masuk ke dalam ruangan khusus untuk merumuskan putusan akhir, Emma menemukan keberadaan Jack yang sedang berdiri di area koridor luar ruangan sidang. Dia menatap wajah Jack sesaat, dan Jack bisa melihat seluruh rentetan isi hatinya terpancar jelas dari balik wajahnya di sana. Rasa takut yang sah dia miliki, karena selama ini dia memang dipaksa menghadapi hal-hal yang menakutkan bagi anak seusianya. Rasa lelah yang teramat besar setelah berbulan-bulan berjuang menuntut keadilan. Dan di balik semua hal tersebut, ada sesuatu yang baru yang tampak tumbuh berkembang secara perlahan di dalam dirinya sepanjang bulan-bulan yang dilewatinya sejak sebuah pagi hari yang teramat mengerikan di Montana dulu. Ketika dia muncul merangkak terkulai di depan pintu rumah seorang asing dan membisikkan kalimat lirih, "He's coming." Sesuatu yang tampak menyerupai dalam pandangan mata Jack sebuah awal mula dari kehidupan baru yang berharga, alih-alih sekadar sebuah proses bertahan hidup dari sebuah penderitaan masa lalu sebagai manusia. "Apapun hasil putusan yang akan diambil oleh para juri di dalam sana nanti," kata Emma pelan, "aku ingin Anda mengetahui bahwa aku akan baik-baik saja nanti. Bukan karena faktor hasil vonis hukumnya, melainkan karena dia terhenti sesaat mencari padanan kata yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya di sana. Karena aku sudah mengetahui dengan pasti siapa diriku yang sebenarnya sekarang sebagai manusia. Aku tahu dari mana asalku. Ayahku adalah seorang pria yang teramat baik semasa hidupnya, dan hal-hal buruk ini terbukti sengaja diperbuat kepada beliau dan kepadaku, dan tindakan itu adalah hal yang salah besar. Dan aku sudah menyuarakannya dengan lantang di depan seorang hakim dan para juri pengadilan. Aku sudah menyuarakan kebenaran yang jujur apa adanya, dan aku tidak hancur." Dia menatap Jack dengan mantap. "Aku tidak hancur." "Benar," kata Jack, pelan penuh kehangatan. "Kamu tidak hancur. Kekuatan itu adalah milikku sekarang," katanya tegas. "Apapun hasil putusan yang mereka ambil di dalam sana hari ini, kekuatan itu akan tetap menjadi milikku, dan tidak ada satu orang pun di dunia yang akan mampu merebutnya kembali dariku." Jack mengangguk paham. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, karena kenyataannya memang tidak ada hal lain yang perlu ditambahkan di atas kalimat luar biasa anak itu di sana. Para juri pengadilan menghabiskan waktu selama 4 jam penuh di dalam ruangan khusus untuk merumuskan putusan akhir. Hasilnya menyatakan terdakwa terbukti bersalah penuh atas keempat pasal dakwaan yang dijatuhkan kepadanya tanpa ampun. Victor Whittaker resmi dijatuhi hukuman vonis penjara seumur hidup oleh hakim independen pengawas perkara, yang mana dalam kalimat penutup putusannya, sang hakim menyampaikan bahwa rentetan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah sekedar sebuah tindakan kekerasan tunggal belaka, melainkan merupakan sebuah bentuk kampanye penindasan yang terencana dan terstruktur yang dilakukan secara sadar untuk menyiksa sosok manusia paling rapuh yang seharusnya berada di bawah tanggung jawab perawatannya sebagai wali hukum. Dan meskipun
pihak pengadilan wilayah tidak memiliki instrumen hukum yang dirasa cukup kuat untuk bisa membalas perbuatan keji terdakwa secara setimpal seutuhnya, namun pihak pengadilan akan mengoptimalkan setiap instrumen hukum yang mereka miliki saat ini untuk mengurung pria itu selama-lamanya di penjara. Emma tetap berdiri, dia mematung, tanpa bergeser saat kalimat vonis pengadilan dibacakan dengan lantang di ruangan sidang. Dia tidak bersorak gembira merayakannya, tidak menangis, dan tidak sudi melirikkan pandangan matanya ke arah wajah Victor yang berada di kursi terdakwa. Dia terus menatap lurus ke arah dinding pembatas yang berada di atas kepala sang hakim pengawas sidang, sambil menarik napasnya dengan lambat, membiarkan setiap kata dari kalimat putusan hakim merasuk meresap ke dalam dadanya, bersalah, 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 dan kemudian dia memalingkan kepalanya menatap wajah Jack dan memberikan sebuah anggukan kepala kecil yang teramat bermakna. Jack balas memberikan anggukan kepala serupa dari kejauhan. Pada tahun-tahun yang berjalan setelahnya, peternakan Whittaker perlahan-lahan menjelma menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda dari apa yang pernah mewujud nyata di bawah kepemimpinan Thomas maupun Victor sejak dulu. Emma mengelola jalannya operasional bisnis peternakan dengan tingkat keadilan yang teramat metodis khas seorang manusia yang sudah kenyang mempelajari seperti apa bentuk nyata dari sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan itu, dan sama sekali tidak memiliki ketertarikan untuk mereplikasi perbuatan keji semacam itu di atas tanah miliknya sendiri ke depan. Dia menetapkan nilai standar upah pekerja yang layak, selalu menjaga dan menepati setiap janji yang keluar dari mulutnya, dan memperlakukan setiap orang yang bekerja di peternakannya sebagai layaknya manusia seutuhnya. Dan peternakan itu pun tumbuh berkembang makmur secara perlahan dengan cara khas yang biasa dialami oleh lini bisnis yang dikelola dengan jujur apa adanya, tumbuh berkembang tanpa perlu mengandalkan drama ketegangan, tanpa jalur pintas ilegal, dan tanpa ada satu orang pun yang harus terluka di sepanjang jalannya proses usaha ke depan sebagai manusia. Clara memilih untuk tetap menetap tinggal di wilayah Kellow. Beliau membeli sebuah bangunan rumah kecil di pinggiran kota yang dulunya merupakan milik mantan guru sekolah di sana, dan beliau mengelola jalannya kegiatan sekolah itu sendiri sebagai guru baru, dan beliau bersama Emma selalu memiliki agenda rutin untuk makan malam bersama setiap hari Minggu tanpa pernah absen sekalipun sejak dulu. Aldrich terus mengelola tempat praktik dokternya di kota. Bank milik keluarga Victor resmi diambil alih pengelolaannya oleh sebuah lembaga koperasi bentukan para pemilik tanah di wilayah tersebut, dan seluruh struktur jaminan utang warga mulai ditata ulang kembali secara adil, dan surat nota utang jaminan milik Henry Aldrich termasuk ke dalam daftar gelombang pertama yang berhasil diselesaikan penuh dari sana. Sang dokter tidak pernah membahas perkara utangnya itu secara langsung di depan Jack, namun dia selalu meninggalkan sebuah stoples berisi madu hutan berkualitas tinggi di atas beranda rumah Jack setiap menjelang hari Natal, tanpa disertai selembar kartu. Ucapan apapun sebuah tindakan kecil yang dirasa sudah lebih dari cukup bermakna bagi Jack sebagai manusia. Jack tetap mempertahankan kabin rumah tinggalnya yang dulu. Dia berkuda mendatangi peternakan Whittaker sebanyak 2 atau 3 kali dalam seminggu untuk membantu urusan pekerjaan apa saja yang sekiranya membutuhkan bantuan tenaganya di sana, dan Emma juga sering berkunjung ke kabin rumah Jack ketika dia sedang merindukan sebuah atmosfer ketenangan khusus khas dari sebuah lokasi yang tidak memiliki memori buruk masa lalu yang menempel di dalamnya sejak dulu. Mereka memiliki sebuah agenda rutin bersama untuk menikmati secangkir kopi pagi hari setiap hari Minggu. Agenda yang awalnya bermula secara informal belaka, namun seiring berjalannya waktu menjelma menjadi sebuah janji pertemuan paling andal dan paling terpercaya yang selalu dijaga oleh mereka berdua di sepanjang hidupnya sebagai manusia. Pada suatu sore hari ketika Emma sudah menginjak usia 16 tahun, dia melayangkan sebuah pertanyaan yang belum pernah dia tanyakan sekalipun kepada Jack sebelumnya sejak dulu. Apakah Anda masih sering memikirkan tentang mendiang Margaret sampai sekarang? Setiap hari, kata Jack tegas tanpa ada keraguan sedikit pun di wajahnya.
namun rasanya tidak lagi sama seperti yang dulu. Dulu memori tentangnya terasa layaknya sebuah luka menganga yang masih basah dan perih di dada. Sekarang memori itu sudah bergeser, terasa lebih menyerupai sebaris jaringan parut bekas luka lama yang sudah menetap lama di tubuhmu, jenis bekas luka yang membuatmu mengetahui dengan pasti di mana lokasinya berada dan kamu tidak akan lagi ceroboh membenturkan bagian tubuhmu itu ke barang-barang lain di sekitarmu hanya untuk sekadar merasakan sakitnya kembali. Dia menatap wajah anak itu kembali. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu? Aku juga terus memikirkan tentang mendiang ayahku setiap harinya, kata Emma pelan. Aku dulu sempat merasa khawatir bahwa hal itu menandakan jiwaku belum sepenuhnya sembuh dari trauma masa lalu, namun kemudian aku menyadari bahwa tindakan memikirkan mendiang orang yang kita sayangi bukanlah sebuah masalah kekeliruan yang harus ditakuti. Masalahnya adalah tentang bagaimana cara kita memikirkan mereka di dalam kepala Masih. Dia merapatkan kedua tangannya di sekeliling cangkir kopinya. Aku memikirkan tentang beliau dan aku merasakan kesedihan di dada, namun di saat yang sama aku juga merasakan kebahagiaan. Aku bahagia karena beliau adalah ayahku. Aku bahagia karena beliaulah yang menanam pohon-pohon besar di halaman rumah itu dulu. Aku bahagia karena beliau sempat bersedia menamai seekor anak kuda bernama Daisy bersamaku dulu semasa hidupnya. Dia mendongak menatap wajah Jack. Rasa bahagia itu terasa sangat berbeda dari apa yang biasa kurasakan dulu di dada. Benar, kata Jack pelan penuh kehangatan. Rasa itu sudah berbeda sekarang. Emma menatapnya kembali menggunakan mata abu-abu kehijauan yang jernih. Mata yang sejak menit pertama Jack melihatnya dulu sudah menyimpan kualitas misterius perpaduan sorot mata tua sekaligus muda di dalam satu wadah tubuh yang sama, laku berkata lirih, "Pa." Itu adalah kata panggilan pertama yang meluncur dari mulutnya untuk Jack. Hanya sebaris kata itu disampaikan secara sederhana, seolah kata panggilan itu kenyataannya memang selalu menjadi kata yang tepat untuk pria itu, dan dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat saja untuk bisa menyuarakannya dengan mantap di depan Jack sebagai manusia. Jack meletakkan cangkir kopinya di atas meja. Dia menatap anak perempuan yang dulu muncul merangkak terkulai di depan pintu rumahnya tanpa membawa modal apapun dalam hidupnya, dan kini entah bagaimana telah menjelma menjadi sosok manusia yang kehadirannya paling ditunggu-tunggu oleh Jack agar dirinya bisa kembali merasa berguna di dunia sosok manusia yang telah mengembalikan sepasang telapak tangannya. Yang hampa kosong dulu, kini memiliki sesuatu yang teramat berharga untuk didekap erat di sepanjang sisa hidupnya sebagai manusia. Ya, katanya pelan. Suaranya terdengar lebih parau ketimbang yang dia niatkan di kepala. Ya, kamu benar. Emma tersenyum lebar. Sebuah senyuman lepas murni tanpa ada lagi topeng tameng pelindung tubuh yang terpasang di wajahnya. Sebuah senyuman yang berhasil dia menangkan melalui rentetan penderitaan yang teramat hebat yang harus dia lalui untuk bisa sampai ke titik ini sekarang di dunia. Dan Jack Turner, pria yang sudah menghabiskan waktu selama 3 tahun meyakini di dalam kepalanya bahwa fase terbaik dari lembar kehidupan hidupnya sudah sepenuhnya berakhir tertinggal di masa lalu, memahami dengan pasti mutlak pada momen tersebut bahwa hitung-hitungan di kepalanya selama ini telah keliru besar sebagai manusia. Beberapa hal di dunia kenyataannya memang harus berakhir selesai. Beberapa hal berharga memang bisa saja direnggut paksa dari genggaman tanganmu. Beberapa penderitaan hebat memang sanggup menghancurkan pertahanan dirimu sampai ke titik paling dasarnya dan meninggalkanmu berdiri lesu di tengah puing-puing kehancuran sambil kebingungan merenungi struktur bangunan baru seperti apa. Lagi yang harus kamu dirikan di sana nantinya sebagai manusia. Namun jika kamu memilih untuk tetap bertahan tinggal, jika kamu memilih untuk tetap berdiri tegap di depan pintu rumahmu, membuktikan kata-katamu, dan menolak untuk bergeser mundur selangkah pun, ketika situasinya menuntutmu untuk bertahan, terkadang jawaban terbaik dari Tuhan akan datang berjalan, merangkak mendatangi beranda rumahmu sendiri,
di atas sepasang telapak kaki yang hancur lecet dan mengubah seluruh rumus matematika hidupmu untuk selama-lamanya ke depan. Emma Whittaker membutuhkan sosok manusia yang tidak akan pernah sudi berjalan melangkah meninggalkannya sendirian di dunia. Jack Turner membutuhkan sosok manusia yang kehadirannya dirasa sepadan dan berharga untuk membuatnya memilih tetap bertahan tinggal di dunia sebagai manusia. Dan di sepanjang rentetan tahun-tahun depan yang berjalan jujur dan makmur yang mereka lalui bersama setelahnya dengan tanah luas yang membentang subur di sekeliling rumah mereka, pekerjaan peternakan yang selalu setia menunggu untuk diselesaikan, secangkir kopi hangat yang selalu siap tersaji di atas meja, dan momen pagi hari setiap hari Minggu yang selalu berjalan stabil layaknya proses terbitnya matahari di timur, hal itulah yang persis mewujud nyata dari arti keberadaan mereka berdua bagi satu sama lain di dunia. Keluarga, kenyataannya bukanlah tentang siapa orang yang berbagi ikatan darah yang sama denganmu di dunia. Keluarga adalah tentang siapa orang yang memilih untuk tetap bertahan tinggal menemanimu di sepanjang hidupmu sebagai manusia. Dan mereka berdua memilih untuk tetap bertahan tinggal bersama setiap harinya tanpa pernah ingkar janji. Hal itu sudah lebih dari cukup melegakan dada. Hal itu adalah segalanya. Hal itu adalah seluruh kebenaran mutlak yang hakiki dari lembar kehidupan hidup mereka dan tidak lagi membutuhkan sebaris kata tambahan apapun di atasnya untuk menggambarkannya.